Oke, kita jumpa lagi teman-teman semua di dalam live Instagram Pajak Smart bersama saya Awan di sini guys. Hari ini kita akan bahas berbagai macam. Kalau ada yang bertanya silakan ditanyakan teman-teman. Silakan ditanyakan di kolom komentar apabila ada yang mau bertanya. Saya akan berusaha menjawab semampu saya. Dan seperti biasa di awal-awalnya saya perlu disclaimer dahulu nih teman-teman ya supaya nggak salah lagi ya. Bahwa semua yang saya sampaikan di video ini itu pendapat pribadi saya teman-teman. 100% yang pendapat pribadi gue 100%. Dan ini bukanlah kajian akademis ya teman-teman, bukan kajian akademis dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Jadi mohon koreksinya teman-teman ya apabila ada yang salah ya guys. Nah, walaupun saya seorang konsultan pajak ya teman-teman ya, seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi isi video ini dan seluruh universe-nya Pajak Smart ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya teman-teman. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi lu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus-kasus yang berbeda-beda gitu teman-teman. Jadi mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu teman-teman. Nah, Awan akan tersedia gratis teman-teman secara langsung ya di live Instagram Pajak Smart yang sekarang ini setiap Senin malam jam 8 malam seperti biasa. Dan di bulan Januari 2023 ini, kita masih ada lanjut nih teman-teman, program terbaik dan terdahsyat tahun ini ya. Terutama di dunia perpajakan teman-teman ya, di dunia persilatan perpajakan, yaitu program STP atau siapatakutpajak.com. Ini Februari Maret masih lanjut teman-teman, ada 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret, jadi masih ada 2 bulan tersisa. Masih lama nih. Ini program pelatihan buat teman-teman supaya berani menghadapi petugas pajak, SP2DK, pemeriksaan, hingga cara berdebat dengan oknum pejabat ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak teman-teman. Selama ini kan konsultan pajak mungkin sudah sangat mahal sekali ya. Nah, jika teman-teman masih ada takut atau ada mindset yang salah tentang petugas pajak, maka program STP ini tepat buat teman-teman semua nih. Jadi silakan teman-teman bisa masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana guys. Kita akan berjumpa di komunitas yang sangat eksklusif di program STP di grup Telegram bersama saya langsung, dan kita ada live coaching setiap hari Jumat malam jam 8 malam sana guys. Dan itu paling seru deh, Jumat malam itu paling seru, hari yang paling seru, di mana bisa ngobrol, bisa diskusi perpajakan sampai tengah malam loh teman-teman. Oke, itu ya guys, saya segera bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai teman-teman ketinggalan untuk ikut komunitas yang sangat eksklusif ini. Oke, sebentar teman-teman, saya nyalain ini dulu deh, supaya kedengaran ini. Terus saya mesti nyalain AC juga, belum nyalain AC. Oke. Oke teman-teman, silakan ada yang bertanya, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Saya akan berusaha menjawab apabila saya bisa menjawab. Yang pertama dari Bapak Gading Kencana Selaras. Oke, halo malam Pak Gading. Pak Gading ya. Integrasi NIK menjadi MPWP itu cukup MPWP pusat kah? Jadi MPWP pusat Pak, betul. MPWP pusat doang. MPWP yang cabang tuh nggak perlu, tetapi MPWP cabang tuh nanti akan berubah. Jadi tetap MPWP yang cabang akan jadi 16 digit juga. Tetap akan berubah jadi 16 digit, cuman nanti bukan pakai NIK dia. Dia ada satu nomor khusus untuk MPWP cabang. Gitu sih Pak. Tunggu aja, sekarang masih belum. Cabang masih belum. Sekarang masih fokus kepada yang ini dulu, yang induk dulu. Gitu Pak Gading. Nomor 2. Cara yang efisien membuat laporan keuangan yang benar untuk PT Perorangan. Sedangkan untuk hire accounting belum mampu. Gampang sekali Pak, gampang sekali. Caranya adalah Bapak pakai software yang berbayar bulanan yang murah. Sekarang tuh kayak ada Accurate Online, ada Journal ID, ada Zahir Online, ada Zero Accounting, ada yang gratis bahkan. Yang gratis itu namanya Manager.io. Itu gratis. Nah, kalau saya pakainya Accurate ID, Accurate.id. Bagus Pak. Nah, jadi yang bagaimana yang supaya Bapak bisa membuat laporan akuntingnya benar? Yang pertama adalah penjualan di input. Kedua, pembelian di input. Yang ketiga, uang keluar, semua uang keluar di input. Sudah, sesimpel itu Pak. Penjualan, pembelian, uang keluar. Uang keluar tuh kayak beli makan lah, beli bensin lah, semua di input. Dan semua ini ada dokumennya Pak, ada dokumen pendukung. Gitu Pak, pembelian, penjualan, kemudian uang keluar. Ya, uang keluar tuh maksudnya kas dan banknya. Jadi kas dan bank di input, pembelian di input, penjualan di input, maka dari sini akan terciptalah sebuah laporan keuangan by system. Oleh sistemnya Pak, dia bisa bikin laporan keuangan sendiri. Neraca, laba rugi, sama buku besar. Gitu Pak. Nah, gitu doang sih Pak.
memang perlu belajar dikit lah, perlu dikit-dikit belajar untuk bagaimana cara menginput penjualan, bikin faktur, bikin invoice, cara input pembelian. Gampang kok Pak, gampang di sistemnya. Semua tinggal diinput di dalam sistem itu. Nanti sistem accounting inilah yang akan menghasilkan laporan keuangan. Gitu Pak. Gitu Pak. Pak Gading, mudah-mudahan bisa gampang kok, nggak susah sebenarnya sih. Ya paling nanti ketika laporan tahunannya mungkin perlu konsultan atau teman untuk diskusi aja sih. Gitu. Kalau sehari-hari sih, kalau Bapak nggak ada budget untuk accounting, bisa pakai software accounting aja. Dengan pakai software accounting, input di sana, mestinya bisa bikin laporan sih. Gitu Pak. Nah, semua teman tuh Pak Gading. Oke. Bapak NYMTRSP. Pak, iya Pak. Malam Pak, bagaimana Pak? Lanjut. Bapak Hello Host. Yang tidak dibayar PPh-nya, misalnya Januari sampai Maret, kan 500 juta tidak usah diisi. Berikutnya, lampiran harta dan perincian omset yang dibuat tersendiri di lampiran untuk dikirim. Selesai sudah laporan yang kita buat dan di halaman 770 bagian lampiran 3, bagian A nomor 16, dicentang PP 4623, halaman berikutnya akan muncul dan diisi mulai bulan yang telah melebihi 500 juta sampai dengan Desember, diisi omset yang dibayar PPh-nya. Oke, bersambung bagaimana Pak, Bu? Cara saya isi SPT 22 ini benar. Thanks Pak Awan atas masukannya. Caranya Bapak sudah betul Pak, cuman ketika Bapak isi Januari kan otomatis keluar tuh. Otomatis keluar 0,5% kan di e-form-nya. Nah, ya, jadi e-form yang masih ada sekarang, e-form yang saat ini ada itu masih menggunakan metode yang lama. Artinya ketika Bapak isi Januari, omsetnya sekian, otomatis dia punya pajak keluar tuh 0,5%. Februari sekian omset, langsung otomatis pajaknya keluar. Gitu Pak. Itu masih salah caranya, masih salah karena kan kita maunya kan Januari, Februari, Maret nggak ada bayar pajak kan, Bapak maunya gitu kan. Maunya kan 0 pajak tuh Januari, Februari, Maret yang masih di bawah 500 juta. Nah, solusinya adalah kita masih menunggu, kita tunggu e-form yang terbaru. Mudah-mudahan e-form akan segera diupdate mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan ya. Kita tunggu Februari deh, Februari pertengahan lah ya. Gitu sih Pak, tunggu update e-formnya. Kalau sudah ada e-formnya, kita bisa lapor seperti Bapak mau ini. Gitu. Nah, kalau Bapak mau lapor sekarang, caranya adalah nggak usah dicentang. Jadi PP 46 nggak usah dicentang. Itu cara yang betul kalau Bapak mau lapor sekarang. Kalau Bapak centang, maka otomatis yang di atas mesti diisi. Otomatis yang di bagian Januari, Februari, Maret mesti diisi. Kalau Bapak centang di PP 46-nya. Kalau Bapak tidak centang, maka Bapak bisa langsung tuh. Boleh langsung isi di bagian A nomor 16 itu. Langsung diisi, omsetnya total, pajaknya adalah pajak yang sudah dikurangin 500 juta itu. Tapi itu cara yang nggak benar sebenarnya. Yang betul adalah Bapak mesti centang, kemudian mesti diisi bulan per bulannya. Itu yang betul, Pak. Nah, saat ini masih belum terakomodir. Gitu, Pak. Nah, sama teman tuh Pak, hello. Lanjut. Bapak TJ Handoko. MPWP belum berubah ke NIK. Apakah bisa lapor SPT tahunan? Terima kasih Pak. Setahu saya masih bisa Pak Handoko. Sampai hari ini masih bisa ya. Kita nggak tahu nih, mungkin beberapa bulan ke depan akan diblokir atau bagaimana orang-orang yang belum update nomor NIK-nya ya. Tetapi sampai saat ini masih bisa. Sekarang itu masih masa-masa sosialisasi. Jadi belum ada sanksi, belum ada denda, belum ada terblokir, belum ada apa-apa pengaruhnya bagi orang yang belum update NIK-nya. Tetapi saya rasa ke depannya akan ada penalti atau diblokir atau apa gitu sih Pak. Sekarang masih bisa ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Walaupun belum update NIK, segera lapor SPT juga sudah bisa. Nah, tetapi kan update NIK kan gampang nih. Update NIK kan tinggal di online aja. Kalau bisa sih langsung di-update aja Pak. Gitu Pak. Saya mau bantu Pak Handoko. Lanjut. Bapak Hello Host. Nah, cara saya isi sudah betul belum? Nah, gitu sih Pak. Jadi yang tadi itu, kalau Bapak centang PP 46-nya, maka Bapak perlu isi bulanannya, per bulan berapa. Nah, kalau Bapak tidak centang, maka Bapak sudah betul isi di bagian lampiran 3 yang nomor 16 itu. Gitu Pak Hello. Semua teman tuh Pak Hello Host. Lanjut. Bapak Victor Wo, yes. Kawan, mau daftar PSTP lewat website tidak bisa. Apakah ada telepon yang bisa dikontak? Bisa Pak, Bapak bisa DM saya di chatting saya di di Instagram bisa, atau masuk ke WA saya juga bisa. Ada di Instagram saya Pak.
Bisa di chatting juga boleh di bagian message-nya DM-nya Instagram. Bisa Pak. Nanti tinggal kita kontak di situ. Nah, teman-teman tuh Pak Victor. Bapak Maria Ulfa, Ibu Maria Ulfa 1109. Malam kok, malam Bu Maria. Kalau saya ngajar les private, terus dipotong PPh 21, berapa persen ya kok? Sedangkan saya nggak punya MPWP, makasih kok. Nah, kalau Ibu ngajar les private, kemudian dipotong oleh perusahaan, maka kan dipotong PPh 21. Nah, dipotong PPh 21 biasanya pakai angka 3%. Jadi, seharusnya itu kena 2,5%. Nah, tetapi karena tidak punya MPWP, kenanya lebih tinggi 20%. Berarti kan yang harusnya 2,5 menjadi 3%. Biasanya sih gitu, Bu, dipotong 3% oleh perusahaan yang memotong Ibu. Kalau nggak punya MPWP. Gitu, Bu. Nah, teman-teman tuh Bu Maria. Ibu Iti Jaswal. Malam kok, malam Ibu Jaswal. Jika tahun ini adalah tahun pertama lapor SPT untuk UMKM omset 500 juta, apakah setelah lapor SPT ini harus buat SKB? Terima kasih kok, salam sehat. SKB kayaknya nggak perlu, Bu. Nggak perlu. SKB itu kan untuk PPh 23. Kalau nggak salah ya, untuk PPh 23, sedangkan sekarang itu sudah menggunakan suket PP 23. Jadi Ibu bisa minta ke DJP online, masuk ke layanan, kemudian menu KSWP, kemudian bikinlah satu surat yang namanya Surat Keterangan PP 23. Surat Keterangan PP 23 inilah pengganti SKB ketika Ibu mau berhubungan dengan pemotong PPh. Gitu sih, Bu. Nggak perlu pakai SKB, pakai suket PP 23. Gitu, Bu. Nah, teman-teman tuh Bu Jasper. Bapak Nimestrap. Kak, izin bertanya. Ya, Pak. Jika komisaris PTA menjadi pemegang saham 100% sekaligus direktur di XLTD. Apakah hutang yang diberikan XLTD bisa disandingkan dengan PP 94 tahun 2010? Nah, saya kurang pasti nih Pak, karena saya sendiri nggak gitu detail mengenai PP 94 tahun 2010. Coba cek lagi Pak peraturannya, dibaca lagi pasal per pasalnya, bagaimana hubungan afiliasi ini. Gitu. Kalau emang ini nanti terkena masalah afiliasi, ada kemungkinan bunganya nggak bisa dibebankan. Bunga atas hutangnya kemungkinan nggak bisa dibebankan. Tapi itu ada banyak kondisi yang perlu terjadi sih. Coba cek lagi ke PP-nya, Bu. Atau yang terbaru juga cek lagi PMK terbaru untuk itu. Gitu, Bu. Teman-teman tuh, Bu, nih Mestrap. Ibu Anas Nur Syaiful. Kawan, ya Pak Anas. Atau Ibu ya. Jika tidak kunjung keluar e-form untuk UMKM diskon 500 juta, gimana pelaporan SPT-nya? Nah, pelaporan SPT-nya adalah tidak usah centang PP 46-nya, tetapi langsung isi di lampiran 3 bagian A nomor 16-nya. Langsung diisi di situ yang PPh final lainnya. Langsung diisi omsetnya di situ totalnya, kemudian isi juga berapa pajaknya adalah pajak yang sudah dikurangkan 2,5 juta itu. Gitu sih Pak. Omsetnya total, tetapi pajaknya adalah pajak yang sudah dikurangin diskon 500 juta itu. Caranya begitu sih Pak, kalau memang terpaksa Bapak buru-buru lapor ya. Tetapi saran saya sih lapornya nanti aja deh. Mungkin pertengahan Februari lah, tunggu e-formnya jadi ya. Kalau e-formnya awal Maret atau akhir Februari belum jadi, nah barulah terpaksa kita paksain lapor begitu sih. Daripada Bapak lapor sekarang, tetapi nanti disuruh pembetulan kan sama aja, percuma. Gitu sih Pak. Coba tuh Pak Anas. Lanjut. Pak Authentic Store 2018. Kok e-form WPOP belum keluar ya? Belum, Pak. Mohon maaf. Setahu saya e-formnya sampai hari ini masih belum update. Jadi kita masih menunggu, Pak. Kita masih menunggu e-formnya itu. Tunggu beberapa waktu lagi deh. Teman-teman tuh Pak Authentic Store. Bapak Randy TJ. Malam, Pak Randy. Ya. Bapak Dani CHR. E-form belum ready ya kawan? Belum Pak, mohon maaf. E-form masih belum ready. Kita tunggu lagi Pak. Masih nunggu. Lanjut. Bapak Alki 22. Kalau sudah dapat surat status SPLN, apakah tidak perlu lagi lapor SPT? SPLN, lapor SPT, saya rasa nggak perlu sih Pak. Saya rasa nggak perlu lagi lapor SPT karena dia sudah SPLN. Nah, tapi kalau dia masih punya harta di Indonesia, boleh lapor juga sih. Boleh juga lapor SPT-nya, tetapi nanti SPT-nya itu nanti semua penghasilan dia adalah bukan objek pajak gitu. Di bagian yang bukan objek pajak semua penghasilan dia. Kalau dia mau lapor. Tetapi saya rasa sudah nggak perlu lapor lagi karena dia sudah tidak memenuhi SPDN. Sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan objektifnya. Gitu sih Pak. Nah, teman-teman tuh Pak Alki. Lanjut.
Bapak Randi TJ, nomor 1, kok direktur CV atau yang punya CV, kalau CV-nya laba di akhir tahun, tapi uangnya nggak diambil, lapor pajaknya gimana? Lapor pajaknya adalah di direkturnya tidak ada penghasilan prive dong. Nah, di direktur tidak ada penghasilan prive, sedangkan di CV, labanya itu akan menumpuk di laba tahun ini, atau di laba ditahan. Gitu, Pak. Jadi CV, penghasilan atau laba bersih yang tidak diambil atau tidak ditarik oleh direktur, akan tetap menjadi laba ditahan di laporan keuangan, di neraca, di bagian komponennya modal. Di situ sih, Pak. Nggak ada masalah. Di modal dia bertumpuk terus setiap tahun, nggak apa-apa. Tetapi di orang pribadinya tidak ada prive jadinya. Jadi kan dia tidak punya penghasilan dari CV. Nggak ada masalah sih. Gitu, Pak Randi. Coba bantu, Pak Randi. Lanjut. Bapak Mei 2107. Malam kok. Malam, Pak Mei. Untuk pemberian konsumsi kepada karyawan, apakah termasuk natura yang bukan objek pajak? Dan biaya promosi penjualan apakah oke. Yang pertama adalah konsumsi kepada karyawan apakah termasuk natura yang bukan objek pajak. Setahu saya seperti ini, Pak. Kalau dia konsumsi kepada seluruh karyawan, semuanya orang dapat, maka itu tetap natura yang bukan objek pajak. Gitu. Tetapi kalau dia konsumsi kepada orang tertentu atau direksi atau komisaris dan sebagainya itu punya makanan khusus, maka ini akan masuk ke dalam natura dan akan diperhitungkan sebagai PPh 21. Gitu. Yang tidak kena pajak adalah bukan nggak kena pajak ya, maksudnya itu boleh dibebankan ya. Jadi boleh dibebankan, boleh jadi biaya, maka itu adalah kalau makanan untuk seluruh karyawan. Nah, yang kedua, biaya promosi penjualan apakah harus bayar PPh dulu baru bisa dibiayakan? Terima kasih. Nah, biaya promosi penjualan setahu saya bentuknya apa nih, Pak? Bentuknya apa nih biaya promosi penjualan? Setahu saya kalau memang itu objek PPh itu perlu dipotong PPh 21 atau 23. Itu sih, Pak. Kalau dia bentuknya kayak kasih komisi atau kasih uang ke orang ya, maka itu perlu potong PPh 21 atau PPh 23, kemudian dia tetap bisa dibiayakan gitu. Dan berhubung ini biaya promosi, maka perlu dibikin yang namanya daftar nominatif, Pak. Perlu dibikin daftar nominatif supaya nggak salah ya. Jadi orang yang menerima uang itu harus ada daftar nominatifnya. Dia mesti tulis siapa orangnya. Gitu sih, Pak. Nah, coba tuh Pak Mei. Bapak Randi TJ, kawan, UMKM atas nama WP pribadi. Setelah 7 tahun, apakah harus pakai norma? Jawabannya iya. Nggak boleh pakai PP 55 lagi. Betul, Pak. Betul ya. Jadi orang pribadi setelah 7 tahun, maka dia sudah tidak bisa lagi menggunakan PP 55 atau PP 23, sudah harus menggunakan norma. Ganti ke metode norma atau metode pembukuan. Dia mesti pilih. Mau tetap pencatatan, pakai norma, atau dia pembukuan langsung. Gitu, Pak Randi. Nah, solusi lainnya gimana? Solusinya adalah bikinlah PT. Bikinlah PT perorangan. PT perorangan kan murah tuh, PTP. Nah, bikin cuma 50.000 kan bikinnya. Ya udah bikin PTP aja, menyelenggarakan pembukuan dengan lengkap, dengan di situ akan lebih enak sih. Nggak usah pakai normal lagi. Dan PTP itu bisa menggunakan 0,5% selama 3 tahun berturut-turut, Pak. 3 atau 4 tahun gitu deh. 3 tahun kalau nggak salah ya. Jadi PTP masih bisa 3 tahun kemudian dapat 0,5% yang PP 55 ini lagi. Gitu, Pak Randi. Nah, coba tuh Pak Randi. Lanjut. Bapak Doni 123. Kok saya butuh bantuan Koko buat ngurus pajak saya. Tarifnya berapa ya? Tarifnya nanti Bapak ini aja Pak di DM aja, di DM di message ke Instagram ini. Nanti tinggal saya balas di message-nya. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Doni, sama bantu Pak. Bapak Randi, bagaimana cara bentuk PT perorangan dan kewajiban pajaknya apa saja? Perlu bikin pembukuan nggak? Nah, jawabannya adalah PT perorangan wajib pembukuan ya. PT perorangan wajib pembukuan sama seperti PT biasa, sama seperti CV. Oke. Kewajiban pajaknya apa? Sama seperti PT, sama seperti CV biasa. Ada PPh, ada PPN, ada PPh 21, 25 dan sebagainya, 23, PPh 4 ayat 2 dan sebagainya lah. Sama seperti PT biasa, sama seperti CV juga. Nah, cara bikinnya, Bapak tinggal buka YouTube, Bapak tinggal ketik yang namanya cara buat PT perorangan. Nah, itu sudah ada semua tuh di situ. Ada banyak sekali tutorial-tutorialnya cara membuat PT perorangan. Nah, Bapak tinggal ke sana aja. Gitu, Pak. Gampang kok bikin PT perorangan. Paling 10 menit jadilah. Kalau agak lama-lama dikit, setengah jam deh, atau 1 jam deh jadi. Gitu, Pak Randi. Nah, coba bantu Pak Randi. Bapak Randi. Nah, kawan, saya ada kenalan. Di PT, aset secara SPT ada 10M. Tetapi realnya cuma ada 7M. Itu problem nggak ya kok? Cara samainnya gimana?
Cara samainnya gimana? Ini PT, Pak ya. Kalau PT kan berarti pembukuan, Pak. Nah, kan berarti pembukuan. Kan dia punya aset kan 10M. Nah, tetapi real 7M. Jadi ini masih di-tracking nih, Pak. Ini masih ditelusuri mundur ke belakang. Masih ditelusuri mundur ke belakang. Kapan terjadinya pengurangan aset ini? Apa yang terjadi waktu itu? Apakah ada kehilangan uang, kehilangan barang, atau bagaimana? Masih di-tracking mundur. Gitu sih, Pak. Supaya jelas nih. Gitu. Kalau orang pribadi mah gampang. Kalau orang pribadi tinggal dikurangin aja. Uangnya selesai. Gitu. Kalau PT nggak bisa. Kalau PT kan pembukuan. Jadi masih jelas nih uang ini lari kemana. Gitu. Masih ditelusuri, Pak. Kalau sudah amburadul akuntingnya, udah matiin aja PT-nya, bikin PT baru. Gitu, Pak. Bikinlah PT perorangan yang baru. PT perorangan kan cuma 50.000, bisa punya omset maksimal 15M. Masih bisa 15M masih oke. Gitu sih, Pak. Daripada ngotak-ngatik pembukuan panjang kan mungkin nggak ketemu lagi solusinya, udah nggak jelas lagi. Ya udah PT-nya dibiarin aja, matiin aja dulu. Gitu sih, Pak Randi. Nah, atau dia boleh ambil sebagai laba tahan. Kalau emang itu ketumpuk di laba tahan ya kemungkinan ya. Ketumpuk di laba tahan dia boleh tarik sebagai dividen laba tahan tetapi bayar 10% jadinya. Gitu sih, Pak. Paling gitu. Coba cek lagi, Pak, masih dianalisa lagi nih laporan keuangannya. Kenapa bisa ada perbedaan seperti itu. Nah, teman-teman tuh Pak Randi. Bapak Gading, thanks Pak Awan. Thanks Pak Gading, sama-sama. Bapak Randi, kok kewajiban pajak klinik itu apa saja ya kok? Selain potong PPh 21 dokternya. Nah, klinik ini bentuknya CV atau PT atau pribadi, Pak. Nah, kalau dia bentuknya badan, CV, PT, atau PT perorangan, maka dia setelah PP 21 dia ada PPh 23, kalau dia potong jasa, PPh 4 ayat 2, kalau dia ada sewa, dan sebagainya gitu sih. Kemudian PPN sih nggak ada harusnya. Gitu sih, Pak. Jadi umum saja, normal-normal saja, PPh 21, PPh 4 ayat 2, PPh 23. Paling gitu sih. PPh 25 kalau dia sudah pakai metode pembukuan yang ini, yang PPh 25. Kalau dia tidak pakai UMKM. Gitu, Pak Randi. Nah, teman-teman tuh Pak Randi. Lanjut. Nah, Pak Randi, kok untuk dokter yang punya penghasilan dari klinik dan bertindak sebagai direktur perusahaan selain klinik, lapor SPT-nya gimana, kawan? Nah, jadi gampang. Si dokter ini kan orang pribadi. Dia itu punya penghasilan dari berbagai macam kan. Yang pertama dari gaji itu. Gaji dari sebuah PT di mana dia ada direkturnya. Ya dong. Itu ada satu bukti potong kan. Ada satu bukti potong 1721A1. Kemudian, dia juga ada bukti potong PPh 21 dari si klinik. Ya betul kan? Yang tempat dia bekerja. Nah, dari klinik yang tempat dia bekerja itu, dia dapat bukti potong, mungkin ada banyak kan? Mungkin setahun ada 12 kali bukti potong. Nah, maka dia akan dapat 13 bukti potong kan? Satu dari kantor dia bekerja, 12 dari klinik. Atau mungkin banyak lagi. Nah, semua bukti potong itu dia akumulasikan semua. Semua bukti potong itu dia akumulasikan, satu persatu dia isi di bagian lampiran 2 kalau nggak salah. Lampiran 2 di SPT tahunan dia, bukti potong itu dia isi semua. Kemudian semua penghasilan juga dia rekap. Semua penghasilan dia rekap, nah akan masuk ke induk nanti. Semuanya akan tergabung ke induk SPT-nya, sehingga nanti akan terhitung tuh penghasilan totalnya berapa, yang sudah dipotong di klinik berapa, nah ditambah dengan yang dipotong oleh kantor, nah akan terhitung berapa pajak yang kurang dibayar. Nah, pajak yang kurang dibayar ini nanti dia tinggal bayar aja nanti di SPT-nya. Gitu Pak Randi. Nah, teman-teman tuh Pak Randi. Dan kemungkinan dia perlu bayar PP 25 kalau dia sudah cukup besar sih angkanya. Gitu Pak. Oke. Lanjut Pak Randi lagi. Pak Randi TJ. Kok pelaporan harta saham di luar negeri bagaimana? Dan bila ada penjualan lalu realized gain bagaimana? Nah, yang pertama adalah cara lapor harta dari luar negeri ya. Baik itu saham atau properti atau apapun. Nah, dia melaporkan harta di luar negeri, caranya adalah seperti biasa, laporkanlah di bagian lampiran 4. Ya. Dilampirkan di lampiran 4, di bagian harta, laporkanlah berupa saham atau apa, atau uang, rekening, deposito atau apa, laporkan seperti biasa. Okay. Sekarang penjualannya, setelah dia menjual aset itu, terjadi gain, kan? Terjadi profit. Maka profitnya dia perlu laporkan sebagai penghasilan. Penghasilan dari luar negeri. Nah, laporkan di lampiran induknya, di SPT induk kan ada satu bagian yang namanya penghasilan dari luar negeri. Laporkanlah di situ, isi angka di situ. Yaitu Pak. Nanti akan terhitung otomatis pajaknya. Nah, berapa yang perlu dia bayar. Kalau di luar negeri dia sudah dipotong pajak, maka pemotongan pajak di luar negeri itu bisa dikurangkan di sini. Gitu Pak. Nah, gitu sih Pak Randi. Nah, semua teman-teman Pak Randi. Lanjut. Bapak Randi. Kok
Jika sebuah PT di bawah 4,8 M, nah dia aktif 2021, dia memutuskan pakai PP 55. Bolehkah pakai PP 55 sampai kapan? Boleh pakai PP 5 PP 55 sampai kapan? Oke. Nah, 3 tahun Pak. Dia aktifnya 2021 nih. 2021, 2022, 2023. Jadi Desember 2023 adalah terakhir dia menggunakan PP 55. Nah, mulai Januari 2024 dia menggunakan PPh 25, menggunakan tarif umum. Gitu Pak. 3 tahun ya PT ya, 21, 22, 23. Maksimal 3 tahun sampai Desember 2023. Nah, supaya jelas Pak, supaya pasti, tolong PT ini cetaklah suket PP 23-nya. Nah, datang ke DJP online, ke menu layanan, kemudian KSWP, cetaklah suket PP23. Di dalam suket itu akan tertulis tuh tanggal berapa terakhirnya atau expirednya dia menggunakan PP23 atau PP55 ini. Gitu Pak. Nah, teman-teman tuh Pak Randi. Lanjut, Bapak Henry Awan 23. Oh, sama kita namanya Pak Awan. Cara tanyanya di kolom komentar atau gimana ya? Langsung Pak, diketik aja langsung ini. Jadi Bapak kan sudah ngetik nih, langsung di sini Bapak ketik aja. Bertanyanya apa? Gitu Pak. Silakan Pak Henry. Lanjut, Bapak Randi. Maaf, pertanyaan banyak kok. Iya Pak, satu-satu sudah dijawab. Silakan ditanya lagi kalau ada lagi Pak. Saya mau bantu Pak Randi. Bapak Henry Awan. Kok, kalau misal saat ekualisasi SPT PPh 21 disetahunkan beda dengan laporan keuangan gimana ya? Caranya adalah Bapak perlu analisa lagi bulan per bulannya. Apa yang berbeda? Yang bedanya itu apa? Jadi setiap bulannya dianalisa Pak. Januari itu berapa brutonya di SPT, kemudian Januari itu berapa nilai beban gaji di akuntingnya. Jika ini berbeda, itu salah. Itu harus sama harusnya. Nah, bisa mungkin salah di akunting, mungkin salah di SPT. Nggak tahu kita yang salah mana. Coba dicocokkan. Ini harus sama angkanya antara beban gaji dengan SPT PPh 21. Gitu sih, Pak. Jadi, caranya adalah di breakdown satu persatu, bulan per bulan dianalisa. Pasti ada yang berbeda tuh di bulannya. Gitu, Pak. Nah, semua bantu Pak Henry. Lanjut, Bapak Nimtraps. Maaf, Kak. Tadi sinyal putus. Saya ulang ya pertanyaannya. Jika komisaris PT X punya saham di Y Ltd, pinjaman dari Y Ltd, apakah bisa disandingkan dengan PP 94 tahun 2010? Nah, ini tadi sudah saya jawab. Ini saya juga ragu-ragu jawabannya, Pak, karena saya juga belum tahu detail PP 94 tahun 2010-nya. Bapak perlu cek satu persatu. Bapak perlu cek satu persatu PP 94-nya itu satu persatu pasalnya, pasal demi pasal, ayatnya satu persatu mesti dicek apakah di sini berhubungan gitu. Kalau emang ini kena masalah afiliasi, kemungkinan nanti bunganya nggak bisa dibebankan. Bunga atas hutangnya kemungkinan nggak bisa dibebankan. Kemungkinan gitu sih. Selain nggak bisa dibebankan, masih dipotong PPh 26 lagi. Potong PPh 26 yang 20%. Ada kemungkinan seperti itu sih, Pak. Nah, coba cek lagi ke PMK-nya, Pak, atau PP-nya. Gitu. Coba bantu Pak Nimstrap. Lanjut. Bapak Handoko, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Handoko. Lanjut. Ibu Idawati Hui. Untuk UMKM yang ikut PPh 0,5%, apakah masih perlu mengajukan laporan menggunakan NPPN? Tidak perlu Bu ya, tidak perlu. NPPN itu dengan final 0,5% itu adalah dua dunia yang berbeda. Itu nggak bisa disamakan, itu berbeda ya. Jadi kalau dia sudah pakai UMKM 0,5%, maka dia tidak perlu pakai norma, tidak perlu lagi NPPN. Kalau dia sudah pakai norma, maka dia tidak perlu lagi UMKM, dia tidak bisa menggunakan UMKM 0,5%. Nah, tetapi dia boleh gabungan. Jadi satu orang boleh saja punya usaha UMKM dan juga punya usaha pekerja bebas, itu juga boleh. Jadi di bagian pekerja bebasnya dia meminta NPPN, di bagian UMKM-nya dia bayar 0,5%, itu boleh aja gitu. Tetapi kalau dia murni UMKM, maka dia pakai 0,5%, tidak perlu lagi minta NPPN. Gitu Bu Ida. Nah, teman-teman tuh Bu Idawati. Lanjut. Bapak Dendis Yong. Nah, lapor pajak final seperti bunga deposito, SBN, apakah perlu menyiapkan bukti potongnya atau tidak kok? Jawaban saya adalah sebisa mungkin punya bukti potongnya, Pak. Sebisa mungkin ya. Kalau Bapak punya hubungan baik dengan orang banknya, bilang aja, Pak, ini buat laporan pajak, minta dong bukti potongnya. Tolong dicetakin, di print, Bapak simpan di rumah. Atau Bapak foto sebagai PDF untuk disimpan aja di arsip. Takutnya nih Pak, suatu hari orang pajak tiba-tiba telepon, Pak, Bapak laporin bunga deposito sekian, mana buktinya? Nah kan Bapak repot nanti. Gitu. Jadi jawaban saya,
kalau bisa sebisa mungkin mintalah bukti potongnya. Nah, cuman kadang-kadang banyak bank tuh nggak mau kasih. Mungkin karena repot, mungkin karena nilai terlalu kecil dan sebagainya. Dan bank juga banyak yang berantakan ya. Banyak juga bank yang laporan akunting pajak berantakan. Kita jangan salah ya. Jadi ya sebisa mungkin dapat. Kalau nggak bisa dapat ya udah nggak apa-apa. Ya, cuman Bapak kan yakin itu bukti deposito kan. Ada bukti dari setoran transferan dari rekeningnya kan. Nah, kalau dari rekening ada bukti transferannya ya sudah masih oke sih Pak. Gitu Pak Dendi. Nah, coba bantu Pak Dendi. Bapak Tonyong 07. Kok kalau PP UMKM sudah berakhir? Untuk lihat norma yang dipakai mengacu ke aturan apa ya? Setahu saya Per 17 tahun 2015, Pak. Per 17 tahun 2015 yang mulai berlaku 2016. Tetapi nanti pasti diubah lah. Nanti 2024 pasti ada perubahan untuk mengenai KLU ini, mengenai tabel norma. Karena sudah terlalu lama itu, sudah terlalu lama, sudah hampir nggak cocok di zaman sekarang gitu. Nanti kita tunggu lah Pak, 2024 pasti ada update untuk KLU, update untuk tabel normanya. Kan norma udah banyak yang baru, KLU juga sudah banyak yang baru, sudah tercampur dengan KBLI kan. Jadi kedepannya kita tunggu pasti ada perubahan untuk tabel normanya. Yang per 17 tahun 2015 kalau nggak salah. Gitu Pak Tonyong. Selamat bantu Pak Tonyong. Lanjut, Bapak Purnomo Budi. Malam Pak Wan, malam Pak Purnomo. Kalau kami hanya punya satu usaha, yaitu rumah makan. Tapi NPWP-nya nama istri saya. Suami tidak punya. Ada masalah nggak? Nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Jadi, seorang suami istri adalah satu kesatuan. Ya. Apakah boleh NPWP hanya ada di istri, di suami tidak ada? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Walaupun itu tidak lazim ya. Itu tidak lazim, tidak umum terjadi. Tetapi faktanya boleh-boleh saja. Jadi, nanti kalau orang pajak mempertanyakan, nanti Bapak akan disuruh bikin satu surat pernyataan. Bapak akan disuruh bikin surat pernyataan bahwa usaha ini adalah milik istri saya. Saya sama sekali tidak bekerja, tidak punya usaha. Jadi saya tidak memenuhi syarat untuk punya NPWP. Gitu sih Pak. Boleh begitu bikin surat pernyataan. Nah, sejauh ini ada beberapa kasus begitu sih, nggak ada masalah. Gitu Pak Purnomo. Selamat bantu Pak Purnomo. Lanjut. Ibu Meisnara. Kok kalau PPN-nya LB di Desember, apakah bisa diperiksa walaupun dikompensasi? Saya rasa enggak sih, Bu. Ya, belum pernah ada kejadian ya, pemeriksaan gara-gara LB PPN. Mau di Desember atau di bulan apapun. Gitu sih, Bu. Yang pemeriksaan itu adalah gara-gara SPT tahunannya LB. Kalau SPT masa LB itu nggak ada masalah, itu hal yang biasa, dan itu tinggal dikompensasikan bulan berikutnya. Nggak ada masalah sih, Bu. Nggak akan jadi pemeriksaan gara-gara itu. Setahu saya sih nggak ada masalah itu. Gitu. Teman-teman tuh, Bu Mes Janara. Bapak Adi Sri mau tanya, untuk UMKM 500 juta, gimana perlakuan untuk suami istri yang ada NPWP masing-masing? Apakah masing-masing dapat 500 juta atau cuma 250? Nah, itu juga kita belum tahu, Pak. Mohon maaf, kita belum tahu nih bagaimana detail mengenai suami istri. Apakah masing-masing dapat 500-500? Apakah hanya suami saja 500, istrinya 0? Ataukah 2,5 kita tidak tahu. Jadi sementara mungkin Bapak sementara ini mungkin putuskan saja Pak. Langsung putuskan saja maunya gimana. Kalau saya sih mungkin masing-masing dapat dulu dari 500-500 sih. Kalau saya mungkin suami dapat 500, istri pun dapat 500 gitu. Suatu hari kalau tiba-tiba PMK-nya terbit, ternyata yang istri nggak dapat, kan tinggal dibayar ulang gitu. Tinggal dibayar, kena denda sedikit gitu. Daripada dia sudah bayar, kemudian ternyata dia terpenuhi boleh 500, kan jadi malah kelebihan bayar gitu. Kelebihan bayar malah salah. Gitu sih Pak Adi. Nah, semoga teman-teman Pak itu seperti saya gitu. Teman-teman Pak. Lanjut Bapak Hello Host. PP 4623 yang dicentang nomor 16-nya diisi omset yang dibayar, PPh-nya yang tidak dibayar. Kita buat lampiran tersendiri dari Januari, di halaman berikutnya hanya isi bulan April sampai Desember saja, jadi PPh. Oh, oke, saya paham maksud Ibu. Lampiran Januari Desember tersendiri juga kita lampirkan dalam laporannya. Saya paham maksudnya Ibu, tapi ini cara yang salah, Bu. Bapak, saya paham maksudnya. Jadi Januari-nya dinolkan, Februari dinolkan, Maret dinolkan, begitu April masukkan angkanya kan, masuk angkanya supaya dia otomatis 0,5% kan. Ini kan artinya gini, e-formnya sudah salah, kita ngikutin dia salah. Itu maksudnya, salah kan nggak boleh gitu kan. Kita sudah tahu e-formnya salah, kita ngikutin dia salah. Jangan gitu Bu. Kita tunggu perbaikan e-formnya.
Jadi kita tunggu perbaikan e-form-nya, atau Ibu nggak usah centang sekalian. Jangan dicentang yang PP46-nya, tapi langsung isi di bagian PPh final lainnya. Itu boleh. Tetapi kalau Ibu centang, maka Ibu harus isi Januari berapa, Februari berapa. Nah, itu sudah salah jadinya. Jadi jangan kita ngikutin si e-form yang salah ini. Gitu sih, Bu. Nah, sama teman-teman, Bu. Hello, host. Lanjut, Ibu Yunita CP. Malam Bu Yunita. Kok kalau pertama kali daftar Norma, saya harus bayar berapa per bulannya? Berdasarkan apa menghitungnya? Ini PT atau pribadi, Bu? Kalau ini pribadi itu belum ada yang pakai Norma saat ini. Semuanya masih UMKM sampai Desember 2024. Kalau orang pribadi masih UMKM sampai minimal Desember 2024. Setahu saya sih begitu ya. Jadi belum ada yang pakai Norma. Nah, kalau nanti Ibu mau pakai Norma, ketika bulan Januari 2025 nanti, ketika mau berganti pakai Norma, nah, berdasarkan apa normanya? Berdasarkan tabel Norma. Nah, tabel Norma ada di Per 17 tahun 2015 kalau nggak salah ya. Per 17 tahun 2015 tentang Norma, tentang perhitungan Norma. Nah, di situ ada tabelnya. Nah, itu ada tulis tuh KLU sekian, Norma sekian. KLU-nya ini, normanya ini gitu. Gitu pemerintah. Tapi masih lama, Bu. Tahun 2025 masih lama. Sudah ganti presiden, sudah ganti menteri keuangan. Kita tunggu ya nanti bagaimana. Gitu, Bu Yunita. Sobat-sobat Bu Yunita. Lanjut, Ibu Hello Host. Lampiran Januari Desember tersendiri juga kita lampirkan dalam laporannya. Iya, Pak. Nggak perlu sih. Cara yang salah seperti itu. Jadi e-formnya salah, kita ikutin yang salah, kita timpa dengan lampiran tersendiri. Nggak perlu sih saya rasa. Jadi malah ngerepotin diri sendiri. Kita tunggu aja nih Pak e-formnya. Tunggu aja e-formnya Pak. Kalau nggak tunggu ya udah langsung nggak usah centang, tetapi langsung isi di totalnya saja di nomor 16 itu. Gitu Bu Hello. Teman-teman tuh Bu Hello. Bapak Judah 07. Pak mau tanya, subsidi UMKM yang omsetnya awalnya 500 juta masih berlaku di tahun 2023 ini apa tidak ya? Terima kasih. Jawabannya masih Pak, masih berlaku ya. Untuk yang omset 500 juta gratis pajak, 2022 berlaku dan seterusnya. 2023, 24, 25 masih berlaku seterusnya. Gitu Pak. Selama masih UMKM. Gitu Pak Judah. Teman-teman tuh Pak Judah. Lanjut. Bapak Hello Host. E-form kayak tidak ada dirubah seperti tahun lalu. Iya Pak. Setahu kita sih sampai sekarang masih belum berubah ya e-formnya. Kita tunggu bagaimana pajaknya nanti. Saya rasa sih mereka lagi berusaha mengerjakan. Karena ini susah ya, nggak gampang ini ya. Ini walaupun ini kelihatannya simpel sederhana, tetapi tidak sesimpel yang kita bayangkan. Gitu sih Pak Helo. Nah, cepat bantu Pak Helo. Lanjut. Bapak Ibu Yunita CP. Kok ayah saya sudah meninggal, tapi sepertinya SPT-nya masih saya laporkan seperti biasa. Bisa nggak kalau saya lapor tanpa validasi NIK? Kalau validasi takutnya ketahuan sudah meninggal. Sekarang masih bisa Bu. Sekarang masih bisa tanpa validasi NIK orang tetap boleh lapor SPT tahunan. Masih bisa. Cuman yang saya khawatir tahun depan udah nggak bisa. Takutnya mungkin tahun depan atau beberapa bulan lagi dia blokir tuh. Yang orang-orang tidak update NIK-nya diblokir supaya dipaksa untuk update NIK-nya. Saya rasa sih akan ada kemungkinan seperti itu. Sekarang belum. Sekarang masih boleh. Silakan Ibu lapor segera. Gitu Bu Nita. Teman-teman tuh Bu Nita. Tapi ya alangkah baiknya dipindahkan aja ke ahli warisnya. Kalau bisa. Harta-hartanya. Gitu Bu. Lanjut. Ibu Idawati Hui. UMKM yang omset di bawah 500 juta kan tidak dikenain pajak. Apakah itu 500 juta per tahun ya? Betul Bu, per tahun Bu ya, bukan per bulan. Jadi diakumulasikan. Jadi akumulasi per tahun. Nah, di bulan di mana dia melewati 500 juta, maka di bulan itulah dia mulai bayar pajak. Nah, bayar pajaknya bukan atas seluruh bulan itu ya, bukan. Bayar pajaknya adalah atas bagian omset yang di atas 500 juta. Gitu Bu. Nah, sudah ada banyak videonya sih, video saya ada, video orang-orang juga sudah banyak yang mengenai tutorial ini. Jadi dia bayar pajak setelah 500 juta di bulan setelah dia melewati 500 juta. Gitu Bu Ida. Nah, teman-teman tuh Bu Ida. Lanjut. Ibu Siandayani 59. Malam Pak Wan, malam Bu Siandayani. Kalau orang kerja di luar negeri dan beli investasi berupa saham dan ada dividen, itu bagaimana cara pelaporan di SPT? Caranya adalah dia laporkan di bagian lampiran induk Bu ya, di halaman induk yang halaman pertama. Ada satu bagian yang namanya penghasilan dari luar negeri. Laporkan di situ, Bu. Laporkan di situ total penghasilan luar negerinya. Baik itu dividen, baik itu bunga, baik itu penghasilan apapun di situ, maka laporkan di situ. Nah, nanti akan kena pajak progresif seperti biasa.
Nah, kalau di luar negeri dia dipotong pajak, sudah dipotong pajak, maka pajaknya itu dia bisa kurangkan di sini, di bagian induk juga di sini. Gitu, Bu Sian. Nggak ada masalah sih, tinggal ditotalin aja penghasilannya. Gitu. Teman-teman tuh, Bu Sian. Lanjut. Bapak Ibu Yunita CP. Kalau norma, tapi penghasilan netonya dikurangin PTKP masih minus, artinya tahun berikutnya saya tidak usah bayar angsuran bulanan. Betul, Bu. Betul ya. Jadi kalau penghasilannya itu di bawah PTKP, maka SPT nihil dong. Nah, kalau SPT nihil, maka otomatis tahun berikutnya nggak ada PPh 25. Gitu sih, Bu. Nah, teman-teman tuh Bu Yunita. Lanjut. Bapak Erkel Viandis. Kurang bayar SPT tahunan orang pribadi, apakah tahun pajak berikutnya wajib angsuran PPh 25? Tergantung dia orang pribadinya apa nih. Kalau dia kategorinya pekerja bebas, ada kemungkinan Pak perlu PPh 25. Nah, kalau dia kategorinya seperti agen asuransi, biasanya sih enggak. Biasanya sih enggak sampai ada angsuran PPh 25. Yang angsuran PPh 25 itu yang betul-betul komisioner. Komisioner kemudian nggak dipotong pajak lagi. Nah, itu akan ada kemungkinan PPh 25. Tetapi kalau pemotongan pajak yang jelas seperti agen MLM, agen asuransi, itu biasanya itu nggak ada pemotongan PPh 25. Nggak ada PPh 25 tahun berikutnya. Gitu sih, Pak. Nah, gitu. Tetapi kalau dia kategorinya adalah pekerja bebas yang tidak dipotong oleh si customer-nya, maka kemungkinan perlu bayar PPh 25 tahun berikutnya. Gitu. Gitu, Pak. Semua teman tuh Pak Fiandis. Lanjut, Bapak Christine 5659. Malam kok, malam Pak Christine atau Ibu Christine. Saya mau tanya, kalau lapor SPT OP 2022, tapi belum daftar NIK menjadi NPWP, ada masalah tidak? Tidak masalah Bu, silakan dilapor. Setahu saya ya sejauh ini belum ada masalah. Jadi sampai hari ini untuk NIK yang belum diubah ke NPWP itu atau belum diupdate atau belum validasi, tidak ada masalah. Silakan dilaporkan saja, gitu. Cuman ya apa salahnya sih kita update NIK-nya gitu ya. Jadi kalau bisa Ibu Christine dan teman-teman segera saja update NIK-nya di DJP online gitu. Divalidasi ya maksudnya, divalidasi NIK-nya supaya jadi valid gitu. Tetapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan diblokir atau nggak bisa lapor, itu belum ada tanda-tanda seperti itu. Tapi kedepannya pasti iyalah gitu Bu. Nah coba teman-teman tuh Bu Christine. Jadi untuk orang-orang yang belum validasi NIK-nya kan sama aja orang nggak jelas ini. Jadi punya NPWP tapi nggak jelas datanya karena dia belum validasi NIK. Nah, kita khawatir ada masalah, ya sebaiknya segeralah divalidasi NIK-nya. Gitu. Ibu Jessica Yulistin. Malam kok, malam Bu Jessica. Kalau beban iuran dan izin, apakah harus dipotong PPh 23? Kalau bisa dipotong Bu, kalau bisa ya, karena ini jelas-jelas adalah jasa. Yang namanya jasa itu biasanya dipotong PPh 23. Kan Ibu PT kan? Atau badan ya. Jadi kalau dia badan, dia menerima jasa atau iuran, biasanya potong PPh 23. Kalau dia nggak potong PPh 23, maka dia gross up juga boleh, di gross up gitu. Kalau dia nggak potong, ya udah sepanjang nggak ketahuan ya nggak masalah. Tetapi ketika pemeriksaan ada kemungkinan akan kena, gitu sih. Disuruh bayar PPh 23-nya. Gitu. Gitu. Semua teman-teman Bu Jessica. Lanjut, Bapak Hafin 88. Malam kawan, malam Pak Hafin. Jika direktur PT perorangan nih ya, ambil gaji, dipotong PPh 21 atau dianggap sebagai prive. Nah, ini masih terbelah dua pendapat, Pak. Jadi para konsultan pajak pun terbelah dua pendapat. Ada yang bilang ini dividen, artinya ada gaji. Ada yang bilang ini prive, artinya tidak ada gaji. Gitu. Saya termasuk yang sependapat dengan prive. Saya termasuk orang yang beranggapan ini adalah prive dengan alasan bahwa modal atas PT ini tidak terbagi atas saham. Jadi pendapat saya adalah dividen itu hanya untuk saham, untuk modal yang terbagi atas saham, gitu. Sedangkan yang PT perorangan itu modalnya tidak terbagi atas saham, sehingga saya bilang ini prive, gitu. Tetapi ada teman-teman yang lain bilang namanya saja PT gitu, namanya aja sudah PT perseroan terbatas, maka dia harusnya ikuti undang-undang PT, maka seharusnya dia menggunakan metode dividen. Nah, ini saya tidak tolak. Jadi saya juga tidak menolak argumen teman-teman konsultan lain yang bilang bahwa ini adalah dividen sehingga gaji direkturnya bisa dipakai dan kemudian ada potong PPh 21. Gitu, Pak. Cuman kalau saya di PT saya lebih menggunakan metode prive. Gitu, Pak Hafin. Silakan Pak Hafin pilih sendiri ya, Pak. Karena ini di kantor pajak juga nggak jelas. Di KPP juga sampai DJP pusat pun nggak jelas. Mereka juga nggak berani bilang ini prive atau ini dividen. Juga tidak dijelaskan seperti
itu gitu. Belum ada ketentuannya. Gitu sih Pak Hafin. Nah, coba bantu Pak Hafin. Lanjut, Ibu Desi Selvia. Kalau beli PT dengan aset minus, apakah beban pajak yang pemilik awal akan jadi beban pemilik baru kok? Saya rasa iya ya Bu ya. Saya rasa iya ya. Kalau asetnya minus, kenapa dibeli ya PT ini? Nah, saya rasa iya sih. Kalau Ibu beli sebuah PT, maka seluruh isi PT itu juga menjadi milik Ibu. Termasuk hutangnya, termasuk piutangnya, termasuk hutang-hutang pajaknya dan sebagainya. Saya rasa gitu sih. Nah, cuman kalau daripada beli PT, ya mending bikin PT baru. Gitu sih, Bu. Apalagi asetnya minus ya. Gitu sih. Setahu saya begitu sih, Bu. Maka seluruh isi PT itu juga akan menjadi milik kita. Gitu. By the way, tidak ada namanya jual beli PT ya. Tidak ada namanya jual beli PT, yang ada adalah jual beli saham. Jadi yang Ibu beli adalah saham kepemilikan orang di PT itu. Gitu. Bukan PT-nya yang dibeli. PT itu sendiri bukanlah sebuah aset. Yang menjadi aset adalah kepemilikan modalnya. Itulah yang Ibu beli. Jadi yang Ibu beli adalah saham orang itu di PT tersebut. Gitu. Nah, coba bantu Bu Desi. Lanjut. Bapak Acuang 29, malam kawan. Malam Ko Acuang. Malam Pak Acuang. Bapak Randy, kamsia banget kok. Sehat dan sukses terus kawan. Terima kasih Pak Randy. Sukses selalu. Sukses selalu. Ibu Christine 5659. Kok tanya lagi. Kalau tahun 2022 ada ikut PPS, warisan rumah 1/6 bagian saya. Nah, bagaimana cara lapor di SPT tahunan OP 2022? Dengan cara yang sama, Bu. Ibu juga lapor di SPT nilai warisan ini senilai 1/6. Gitu, Bu. Yang lain kan bukan milik Ibu. Jadi Ibu nggak usah khawatir, Ibu hanya lapor 1/6 bagian saja yang miliknya Ibu. Gitu, sesuai dengan PPS-nya Ibu. Gitu, Bu Christine. Sama bantu, Bu Christine. Lanjut, Ibu Fitri Rahma Pratama. Malam kok, malam Bu Fitri. Mau tanya baiknya, laporan penjualan itu berdasarkan uang masuk di bank atau penjualan ya? Sedangkan banyak orang yang piutang 4 sampai dengan 5 bulan. Kalau saya Bu ya, berdasarkan prinsip akrual. Artinya prinsip sesuai dengan akunting, di mana penjualan yang sesuai dengan invoice. Gitu. Bukan pakai uang masuk. Gitu. Jadi pajak tidak menganut cash basis untuk yang penjualan. Untuk penjualan, pajak menganut prinsip akrual sama seperti akunting. Kalau saya sih gitu ya, supaya nggak bingung, jadi ikutilah invoice. Gitu sih, Bu. Nah, sama bantu Bu Fitri. Nah, mungkin Ibu berpikir mengenai PPN dan PPh-nya gitu, Bu ya. Mungkin Ibu khawatir Ibu akan rugi PPN dan rugi PPh gitu ya. Nah, ini Ibu mungkin perlu ketemu konsultan pajak untuk lebih detail lagi. Atau ke penyuluh di KPP, bagaimana solusinya. Karena 4 bulan, 5 bulan, nalangin PPN kan nggak sanggup mungkin ya. Gitu Bu Fitri. Coba ngomong ke konsultan atau ke penyuluh di KPP. Gitu Bu Fitri. Coba bantu Bu Fitri. Lanjut, Ibu Teresia Vindira. Malam kok, malam Bu Teresia. Mau tanya, kalau pegawai, tapi punya sampingan membantu orang mengurus masalah di lapangan. Misalnya, kasus selesai, dia dikasih komisi, tapi lumayan gede. Kalau kayak gitu, gimana pelaporan pajaknya? Nggak masalah Bu, gabungin saja dengan penghasilan dia yang lain, nanti kena pajak, gitu. Kalau emang gede, pajaknya gede, ya nggak masalah, gitu. Pajak kan maksimal 30%, maksimal 35% lah, gitu. Dia masih punya jatah 70%. Ya masih masuk akal sih, Bu. Bukan masuk akal, memang begitu aturannya, gitu. Jadi, kalau penghasilannya besar, buat negara 30%, buat dia 70%, ya masih oke. Memang begitu cara hitungnya, gitu. Kalau dia mau melakukan tax planning dengan mengakui sebagai UMKM supaya pajaknya lebih kecil dan sebagainya, ya itu silakan dilakukan dan dia harus tahu resikonya aja. Gitu sih, Bu. Cuman yang benar adalah bayar pajak sesuai dengan aturan, ya maksimal 35% lah kalau dia memang itu betul-betul murni dari komisi ya, gitu, Bu. Nah, sama bantu Bu Teresia. Lanjut, Ibu Teresia Vindira. Karena nggak ada bukti potong gitu, dan apakah boleh memakai tarif UMKM? Nah, kalau boleh nggak boleh, jawabannya nggak boleh, ya kan? Kalau ngomong boleh nggak boleh, jawaban nggak boleh, karena kan ini bukan UMKM, gitu. Tetapi silakan saja kalau dia mau proses sebagai UMKM, ya silakan. Kan nggak ada bukti potong nih. Nggak ada bukti potong, berarti kan nggak tahu ini dari mana penghasilannya kan? Nah, kalau dia mau mengakui sebagai UMKM, ya silakan diakui, dia bayar pajaknya, cuma dia tahu resikonya, gitu. Artinya kalau orang pajak bisa membuktikan bahwa ini bukan UMKM, maka dia akan terbalik ceritanya, gitu, Bu. Jadi tergantung orang ini seberapa dia yakin dia bisa lapor sebagai UMKM, silakan diproses, cuman dia tahu resikonya ya. Yang benar adalah dia mesti, karena ini penghasilannya adalah bukan UMKM, penghasilannya adalah
komisi ya, maka komisi langsung kena tarif pasal 17 yang biasa. Gitu sih Bu Teresia. Semoga mantap Bu Teresia. Bapak PIN 168, kok mau tanya, CV UMKM PKP, omsetnya di bawah 4,8 M. Berapa persen PPh badan? 22% atau 11% ya kok? Jawabannya 11% Bu. 11% kalau dia memang masih di bawah 4,8 M. Itu ya. Tetapi kalau dia di bawah 4,8 kan dia masih bisa 0,5%. Masih bisa 0,5% kalau masih di 4 tahun ya, masih di jangka 4 tahun. Tapi kalau sudah lewat 4 tahun, maka dia pakai tarif umum, maka dia pakai yang 11%. Gitu. Karena seluruhnya di bawah 4,8. Gitu, Bu. Sama teman-teman, Bu Ping. Lanjut, Ibu Marlina 168. Malam Bu Marlina. Untuk laporan SPT tahunan, apakah sudah ada formnya untuk free 500 juta? Makasih kawan. Belum Bu Marlina, jadi belum ya. Mohon maaf, kita tunggu lagi. Kita tunggu. Februari lah, masih ada Februari kok. Jadi Februari kita tunggu. Kalau bulan Maret betul-betul belum update e-formnya, ya udah kita tembak aja deh. Tembak ke lampiran 3 deh. Kalau memang belum ada ya. Tapi saya yakin DJP sedang bekerja keras untuk mengubah e-formnya. Kita tunggu ya, Bu. Semoga bantu Bu Marlina. Bapak Tonjong 07. Kalau konsultan wajib ikut workshop TS dan NTS setiap tahun atau 2 tahun sekali pada saat perpanjangan saja. Kalau berkenan boleh WA nggak kok? Oke, untuk yang konsultan betul Pak, mesti ada ikut workshop, ikut seminar supaya ngumpulin poin kan, ngumpulin poin TS dan NTS itu setiap tahun Pak, bukan 2 tahun ya. Setiap tahun harus ngumpulin NTS, itu ada di peraturan PMK 111 ya kalau nggak salah ya, yang sudah diupdate lagi tentang konsultan pajak ya. Jadi ada PMK baru tentang konsultan pajak. Kalau di kategori A mesti berapa, kategori B berapa gitu. Jadi sudah ada aturannya, dia mesti ikut seminar atau workshop supaya dapat poin ini. Gitu. Setiap tahun Pak ya, bukan per 2 tahun. Nah, WA saya bisa-bisa aja Pak, cuman saya mungkin agak sibuk. Kalau Bapak bisa join ke ini Pak, STP, ke siapa takutpajak.com. Nanti di sana ada grup Telegram, kita bisa rame-rame ngobrol di sana Pak. Dan ada live coaching setiap hari Jumat malam. Gitu Pak. Nah, sama teman tuh Pak Tongyong. Lanjut, Bapak Randi. Kawan, kalau ada teman dan saudara, aku nih kerja di luar negeri maksudnya ya, tetapi masih jadi warga negara Indo. Perlu form DGT nggak sih kok? Biar bayar pajaknya nggak double, atau mesti gimana ya kok? Nah, Bapak coba cek ke PMK 18 tahun 2021 ya tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, untuk supaya dia bisa jadi SPLN, supaya dia bisa jadi subjek pajak luar negeri, dia mesti membuat beberapa dokumen. Nah, dokumen itu mesti dia submit ke KPP supaya dia bisa diterbitkan sebuah surat bahwa dia sah sebagai SPLN. Gitu Pak Randi. Nah, jadi coba cek ke PMK 18, ada tata caranya supaya SPLN itu bisa diakui sah sebagai SPLN. Gitu Pak Randi. Nah, semua teman-teman Pak Randi. Lanjut, Bapak Ibu Marlina 168. Apakah untuk tarik dividen PT di 2022 dan uangnya didepositokan di bank swasta, apakah tetap harus bayar 10% dividen? Jawabannya nggak perlu, Bu. Sudah 0% ya. Jadi, kalau dia depositokan di sebuah bank, baik itu swasta maupun non-swasta, itu sudah termasuk deposito. Itu investasi ya. Itu termasuk investasi, sehingga dia nggak usah bayar 10%. Dia cukup bayar 0%, nggak usah bayar maksudnya ya. Tetapi dia perlu lapor ya, Bu. Dia perlu lapor 3 tahun berturut-turut. Ini nggak boleh ketinggalan nih. Semua yang orang pribadi investasi harus lapor 3 tahun berturut-turut. Jadi tahun 2023 lapor, 24 lapor, 25 lapor. Dan uang itu harus ditahan di deposito itu selama 3 tahun berturut-turut. Setelah 3 tahun, barulah dia boleh ambil untuk dipakai untuk biaya hidupnya. Gitu Bu Marina. Itu sudah betul Bu, deposito itu termasuk sebagai investasi ya, di swasta maupun non-swasta. Gitu Bu Marina. Semua teman-teman Bu Marina. Bab Ibu Retami Imut. Bagaimana pilihannya memilih norma perhitungan dan UMKM berdasarkan apa kok? Ini ada di PP 55 Bu ya. Ada di PP 55 siapa saja yang boleh jadi UMKM 0,5%. Nah, pertama adalah pedagang udah pasti ya. Pedagang adalah orang yang beli barang, jual barang. Dia beli 10.000, dia jual 12.000. Nah, itu adalah beli jual barang, itu adalah pedagang. Nah, itu UMKM. Yang kedua adalah orang pribadi yang jasa tetapi usaha gitu. Dia usaha jasa seperti dia buka bengkel, dia buka klinik, dia buka les private tetapi ada guru-gurunya lagi yang kerja sama dia. Nah, itu bisa. Nah, yang tidak bisa UMKM alias dia mesti pakai norma adalah orang-orang yang profesional seperti konsultan pajak, konsultan lainnya, notaris, pengacara, kemudian artis, penyanyi,
olahragawan, nah, seperti itu. Jadi orang-orang profesional itu tidak bisa menggunakan UMKM, dia mesti pakai norma, gitu. Kemudian pekerja bebas tuh kayak mungkin pekerja MLM gitu. Jadi agen MLM, agen asuransi itu termasuk pekerja bebas, dia tidak bisa menggunakan UMKM. Itu sih, Bu. Nah, ada di PP 55. Coba Ibu pelajari lagi PP 55 tahun 2022. Gitu, Bu, dari Tami. Semua teman tuh boleh Tami. Lanjut. Lanjut. Bapak Randi. Pak Randi TJ. Kok gue ada teman baru aja cerai. Si istri sebelumnya lapor SPT jadi satu sama lakinya. Jadi, dia nggak pernah lapor. Terus saat ini 2023, dia ada dagang online. NPWP dibikin di 2015. Kalau lapor pajak enaknya gimana? Pakai PP 55? Jawabannya iya, Pak. PP 55 ya. Dia tetap pakai PP 55 sampai dengan Desember 2024. Gitu, Pak. Karena kan 7 tahun sejak 2018 ya. 8 tahun. 7 tahun sejak 2018 ya. Nah, jadi si istri ini yang sekarang sudah berdiri sendiri ke NPWP-nya, dia boleh menggunakan 0,5% sampai dengan Desember 2024. Gitu, Pak. Silakan dilakukan UMKM aja sampai Desember 2024. Gitu, Pak Randi. Coba teman tuh Pak Randi. Lanjut. Tadi. Bapak Ibu Niluh Putu Aprianti Kemara. Pak, jika over sewa bangunan diterima 3 kali, DP-nya di Desember, sisanya 2023. Apakah harga sewa bangunan di SPT 2002 tetap ada tetap ada atau hilang? Kalau dia sudah dioper, kan sudah ada Desember ya. Jadi di Desember dia sudah terima uangnya kan. Ini nggak dioper kan. Nah, kalau Desember dia sudah terima, maka ini tetap dilapor. Gitu. Satu aja gitu. Yang 2023 kan dia udah nggak sewa lagi, maka itu nggak usah lapor lagi 2023. Dia hanya lapor yang dia sudah terbayar aja. Gitu sih, Bu. Yang dioper udah nggak usah. Gitu, Bu. Setahu saya seperti itu ya, Bu ya. Semoga saya nggak salah paham ya. Gitu. Coba teman tuh Bu Nilu Putu. Lanjut, Pak Agus Pur. Dalam SPT tahunan, apakah boleh kredit pajak masukan tidak diinput semua? Apakah boleh kredit pajak masukan? Maksud Bapak ini kredit PPh 2223, Pak ya? Nah, kalau saya sih boleh, Pak. Kalau saya sih boleh ya. Jadi nggak diinput, artinya kan Bapak hanguskan ya. Kalau dihanguskan ya boleh-boleh saja. Dengan berbagai alasan ya. Alasan pertama adalah kita nggak dapat bukti potong. Jadi ada beberapa bukti potong yang kita nggak dapat bukti potongnya, ya udah, nggak dapat kan nggak ada. Jadi nggak bisa dilapor. Yang kedua adalah karena SPT ini bakal jadi LB, maka saya buang PPh 23 sebagian, atau 25 sebagian, atau 22 sebagian. Kita buang sebagian supaya dia tidak LB. Ya terpaksa, mau gimana lagi. Daripada LB kan repot pemeriksaan. Gitu, Pak. Menurut saya boleh-boleh saja sih. Cuma nanti ketika dikonfirmasi oleh AR, kita mesti jawab. Gitu. Nah, kemungkinan AR konfirmasi, ditemukan nih ada bukti potong belum dilapor. Berarti kan ada kemungkinan omset yang belum dilaporkan. Nah, kita mesti kasih tahu dia, bukan Pak, ini sudah saya laporkan omsetnya, cuman bukti potongnya saja yang tidak saya laporkan sebagian. Gitu Pak Agus. Nggak masalah sih, boleh-boleh aja. Gitu. Coba teman tuh Pak Agus. Lanjut. Ibu Siandayani 59. Kalau NPWP nama istri, tapi sudah nikah nih, punya anak 2. Apakah PTKP-nya bisa ikut kawin dan anak 2 untuk pemotongan bebas pajak? Apakah boleh Pak Awan? Boleh sih Pak, Bu. Jadi tidak lazim ya, seorang istri tidak lazim menjadi kepala keluarga. Tetapi bisa terjadi. Bisa aja terjadi. Nanti kan suami tidak punya penghasilan kan? Suami tidak punya penghasilan dan tidak punya NPWP. Maka penghasilan dan NPWP-nya ada di istri. Maka istrilah yang jadi kepala keluarga, dialah yang punya status K. Gitu. Pada prakteknya boleh-boleh aja sih. Gitu. Cuma tidak lazim sih, Bu. Nah, mungkin lebih baik ngomong ke AR dulu deh, biar nggak salah nanti. Gitu, Bu. Coba teman tuh, Bu Sian. Dani. Lanjut. Bapak Uya 06. Malam kok. Malam Pak Uya. Misalnya SPT badan dilaporkan di tanggal 7 Februari. Untuk angsuran PPh 25 bulan Januarinya akan dibayar di 10 Februari. Untuk angka PPh 25-nya ikut perhitungan yang baru atau seperti tahun sebelumnya? Jawabannya yang baru, Pak. Yang baru ya. Jadi, begitu SPT tahunan terlapor, maka PPh 25 yang belum dibayar ikutin yang terbaru ini. Gitu sih, Pak.
Ya, jadi begitu SPT tahunan sudah jadi, sudah terlapor, maka PPh 25 yang belum terbayar bulan apapun itu adalah ngikutin yang SPT yang sudah dilapor ini, yang sudah terbaru angkanya. Kan sudah tahu angkanya, gitu Pak. Nah, teman-teman tuh Pak Uya. Lanjut. Bapak Randi TJ. Kok sebetulnya kalau hibah antara suami istri atau orang tua ke anak, itu perlu pakai notaris nggak sih kok? Apa bukti transfer aja sudah cukup? Makasih kok. Setahu saya tidak wajib notaris Pak, tetapi alangkah baiknya dibikin sebuah surat. Gitu sih Pak. Alangkah baiknya supaya resmi ya, supaya terdata dengan lengkap, ada bukti-buktinya, dibikinlah sebuah surat yang namanya pemberian hibah gitu. Nah, tanggal sekian, pihak pertamanya siapa, pihak keduanya siapa. Mulai hari ini, pada tanggal sekian, saya memberikan barang ini kepada si B gitu. Dan mulai hari ini, barang itu menjadi milik dia gitu. Ada suratnya lebih baik, tidak wajib notaris. Tidak usah notaris sih Pak. Nah, gitu. Apakah bukti transfer saja itu sudah cukup? Jawabannya iya cukup. Cuman kadang-kadang AR minta dokumen gitu. Kalau AR minta dokumen, ya udah kita mesti bikin dokumen hibahnya. Gitu sih Pak Randy. Nah, coba bantu Pak Randy. Lanjut, Ibu Marlina 168. Kok Awan, maaf bertanya lagi. Kalau saya ingin tahu aset orang tua yang sudah meninggal 7 tahun yang lalu, ingin tahu aset di SPT, bagaimana caranya? Makasih. Nah, cara pertama adalah apakah Ibu masih punya data DJP online-nya? Kalau Ibu punya data DJP online, Ibu tinggal masuk, kemudian Ibu klik lapor, kemudian klik mau seolah-olah mau lapor gitu ya, nanti akan muncul e-form-nya. Kalau e-form itu muncul, maka akan terlihat tuh data harta tahun sebelumnya. Oke. Tetapi kalau Ibu sudah tidak punya data DJP online, maka Ibu datang ke kantor pajak. Datang ke KPP, bilang, saya ini anaknya. Ada buktinya kan, mungkin akte lahirnya, atau mungkin kartu keluarganya, atau apanya gitu ya. Nah, bukti bahwa saya adalah anaknya, saya mau minta tolong cetakin dong, cetakin bukti lapornya papa saya, SPT tahunan dia yang terakhir yang sudah dia laporkan. Nah, nanti AR-nya itu akan cetakin. Gitu, Bu Balina. Nanti si AR akan cetakin laporan si papa, si orang tua yang sudah meninggal, yang terakhir yang sudah dia laporkan. Semua akan keluar nanti. Di situ ada harta-hartanya gitu. Nah, lebih gampang sih gitu sih. Datang ke KPP, minta ke AR. Gitu, Bu Malina. Sama-sama tuh, Bu Malina. Lanjut. Bapak Is Setiawan. Malam, Pak. Malam, Pak Is. Kenapa mau lapor SPT tahunan tidak bisa disubmit? Hah? OP atau badan nih, Pak? OP atau badan? Saya rasa ada kemungkinan e-form-nya sih Pak. Mungkin e-form-nya lagi proses upload, lagi proses di update ya. Kalau lagi proses update berarti kan e-form-nya itu belum bisa diterima lagi e-form yang lama. Kemungkinan seperti itu, tetapi ada kemungkinan memang lagi error aja sih. Coba Pak cek lagi Pak. Coba testing lagi. Kalau suatu hari bisa, berarti bisa. Tetapi saya rasa ada kemungkinan sedang migrasi nih. Sedang migrasi ke e-form yang baru. Sehingga e-form yang lama ditolak dulu. Ada kemungkinan seperti itu, Pak ya. Cuma kita nggak yakin juga Bapak kenapa ditolaknya. Gitu, Pak. Coba dites lagi, Pak, kalau mau coba tes lagi. Nah, teman-teman tuh, Pak Is. Lanjut. Bapak Windir. Malam Pak Windy. Untuk UMKM yang sudah ada transaksi sebelum MPWP terbit, bagaimana perlakuan pajak PPh final UMKM-nya? Kalau saya, Bu ya, lapor mundur. Jadi, kewajiban bayar pajak bukanlah sejak dia punya MPWP, bukan. Tetapi kewajiban bayar pajak adalah sejak dia punya penghasilan, gitu ya. Jadi, kalau MPWP sekarang baru bikin, tetapi dia sudah dagang 5 tahun, maka seharusnya dia lapor mundur. Nah, 5 tahun kebelakang mundur, kalau dia berniat baik. Gitu sih, Pak. Yang benar begitu. Yang benar adalah bayarlah pajak sejak pertama kali dia punya omset, punya dagang, gitu. Bukan sejak dia tanggal punya MPWP. Gitu, Bu Windy. Nah, teman-teman tuh, Bu Windy. Atau Pak Windy. Lanjut. Bapak Meyawi atau Ibu Meyawi. Kawan, misal KTP beda dengan MPWP soal alamat karena waktu pindah rumah tidak melaporkan update MPWP. Itu bagaimana ya? Apakah lapor SPT 2022 dulu, nanti baru verifikasi NIK-nya. Thank you, kawan. Silakan saja, Bu. Kalau Ibu ragu-ragu supaya bisa lapor dulu, silakan dilapor dahulu. Nanti baru divalidasi NIK-nya. Gitu. Nggak ada masalah sih. Alangkah baiknya Ibu lapor validasi NIK dulu sih, kalau bisa sih ya. Validasi NIK dulu mungkin lebih baik. Nah, jadi kan masih ada 2 bulan nih, Bu. Masih ada waktu 2 bulan. Jadi nggak usah buru-buru sih. Yang penting NIK-nya diberesin dulu. NIK-nya sama MPWP disinkronkan dulu, divalidasi dulu. Kalau sudah valid kan berarti beres. Gitu. Kalau dia belum valid, diberesin dulu. Sehari gampang kok. Sehari jadi kok. Nggak lama kok untuk validasi NIK itu. Gitu.
Kalau emang ada perubahan data seperti alamat atau ada nomor NIK yang nyangkut dan sebagainya, itu bisa datang ke KPP. Bisa datang ke KPP, minta diberesin. Langsung 1 hari jadi, langsung beres kok saat itu juga. Gitu sih, Bu. Sekarang cepat sekali pelayanannya. Gitu. Tapi kalau Ibu merasa agak nggak ada waktu gitu, ya silakan dilapor dulu SPT-nya, kemudian baru validasi NIK, nggak ada masalah. Tidak akan sampai saling bentrok tuh nggak ada masalah sih. Sejauh ini sih masih nggak masalah. Gitu, Bu Mia. Nah, coba teman tuh, Bu Mia, Bu. Lanjut. Bapak Jauh Huang 48. Salah satu SPT WPOP batal bila tidak ditandatangani oleh WP. Kalau WP telah baru meninggal, istri yang lapor SPT, apakah itu dapat dibatalkan? Secara teori bisa, Pak. Secara teori bisa dibatalkan. Tetapi ya saya rasa nggak akan dibatalkan lah. Belum pernah kejadian loh SPT dibatalkan sama AR. Belum pernah kejadian loh. Saya sendiri belum pernah kejadian. Ngapain dia batalin? Nggak ada manfaatnya AR membatalkan kita punya SPT sih. Yang ada adalah disuruh pembetulan. Disuruh bayar lagi itu masih mungkin. Tetapi kalau dibatalkan rasanya nggak pernah. Gitu sih, Bu. Jadi nggak usah khawatir. Lapor aja nggak masalah sih. Gitu sih, Pak. Nah, teman-teman tuh Pak Jauh Huang. Bapak Uya 06. Malam Pak Uya. Bukti potong PPh 23 tahun 2022 yang tanggal bupotnya Januari 2023 apakah bisa dikreditkan di 2022 gitu ya. Nah, ini juga kemarin masih jadi perdebatan, Pak. Saya sendiri teman-teman masih berdebat mengenai ini. Kalau saya sih lebih cenderung ngikutin ini. Di bukti potong itu kan ada ini, Bu. Pak, ada tanggal pengkreditan kan? Ada bulan masanya. Jadi di bukti potong kalau nggak salah itu ada masa pengkreditannya. Nah, ikutin itu, Pak. Ikutin itu. Itu. Jadi di bukti potong PPh 23 itu kalau nggak salah ada masa pengkreditannya. Jadi walaupun dia dibikin Januari, apakah dia masuk ke masa Desember atau masa Januari? Kalau dia masuk ke masa Desember, berarti ini bisa dikreditkan untuk masa Desember. Gitu, Pak. Kalau nggak salah seperti itu ya. Coba cek ke bukti potongnya. Gitu, Pak Uya. Nah, coba bantu Pak Uya. Lanjut. Bapak Doni 123. Saya ada harta yang tidak saya laporkan di SPT tahunan saya. Dan saya tidak ikut PPS. Gimana ya? Gampang pembetulan Pembetulan mundur ya. Silakan pembetulan 2021, 2020, 19, 18. Silakan dibetulkan mundur. Apa yang salah di situ? Silakan ditambahin hartanya dan perlu dibandingkan dengan penghasilannya ya. Jadi kenaikan harta harus cocok dengan penghasilan. Nah, kalau penghasilan masih kurang, berarti kan ada tambahan penghasilan yang belum dilaporkan dan perlu bayar pajaknya lagi. Gitu sih Pak Doni. Nah, kalau gitu, kalau nggak ada PPS, bisa pembetulan, nggak ada masalah. Gitu. Coba-coba tuh Pak Doni. Lanjut. Bapak Acuang 29. Awal tahun musim pelaporan pajak. Ayo siap-siap lapor. Sehat terus kawan. Sehat-sehat terus Pak Acuang. Semoga terbantu. Semoga lancar-lancar terus lapor pajaknya. Thank you Pak. Lanjut. Bapak Peter Chaison. Malam kawan. Malam Pak Peter. Semoga sehat selalu. Ya sehat selalu Pak. Saya sudah punya PT biasa tapi masih dorman dan belum ada aktivitas. Saya baru tahu mengenai PTP yang lebih efisien. Bagaimana cara saya mengubah PT menjadi PTP? Jadi caranya adalah Bapak tidak bisa mengubah PT menjadi PTP ya. Jadi PT yang sudah ada Bapak biarkan saja seperti itu. Biarkan saja dia dorman, Bapak bikin PT yang baru. Nah, bikin PTP yang baru di situs website yang namanya www.ahu.go.id ya, ahu.go.id. Nah, Bapak tinggal cek ke YouTube, Pak. Tinggal buka ke YouTube, cari yang namanya tutorial PT perorangan atau cara buat PT perorangan. Ada banyak sekali, Pak, tutorialnya. Tinggal dicari di sana, Pak. Gitu, Pak. Jadi bukan diubah ya, bukan diubah PT lama menjadi PTP, tetapi PT lama dibiarkan seperti itu mati, bikin PTP baru. Gitu, Pak. Nah, cuma 50.000 modalnya, murah sekali. Nah, coba bantu Pak Peter. Lanjut Pak Agus Tobing 73. Malam Pak Agus. Bunga deposito SBN lapor di bagian mana pajaknya sudah dipotong bank apa perlu dibayar lagi? Oke. Jadi jawabannya bunga deposito SBN tidak perlu lagi bayar pajak Pak ya. Tidak usah bayar pajak lagi. Nah, bunga deposito Bapak laporkan di lampiran 3. Lampiran 3 yang namanya PPh final. Kalau nggak salah nomor 1 atau nomor 2 gitu deh. Bunga deposito Pak lapor di situ. Oke. Kalau nggak salah SBN ada lagi kode khususnya deh. Ada lagi kolom khususnya untuk bagian yang SBN. Tapi intinya itu sudah PPh final, sudah dipotong pajaknya oleh bank, Bapak nggak usah lagi bayar pajak. Gitu sih Pak Agus Tobing. Nah, teman-teman tuh Pak Agus. Bapak Hansen JB88.
Apa artinya menjadi WP strategis KPP? Apakah berarti ada masalah? Bukan ada masalah, Pak. Artinya Bapak orang hebat gitu ya. Jadi WP strategis artinya WP ini memberikan kontribusi pajak yang besar bagi negara. Artinya perlu dijaga kontribusinya. Artinya diperhatikan gitu ya. Diperhatikan, perlu dijaga kontribusinya. Kalau pajaknya turun, mesti kita tanya kenapa turun pajaknya gitu. Bercanda Pak ya, ini cuman analisa saya doang sih, tapi nggak tahu kita maksudnya apa WP strategis. Ya intinya Bapak jadi orang yang diperhatikan aja sih gitu. Bukan berarti masalah, nggak berarti masalah sih. Paling ya Bapak cukup rapi aja, perlu rapi aja sih gitu Pak Hansen. Nah, coba bantu Pak Hansen. Ibu Gomez 5284. Ko Awan is the best. Terima kasih kok. Terima kasih Ibu Gomez. Terima kasih sama-sama. Lanjut Ibu Elisa JP 8888. Kok mau tanya, tidak pernah validasi NIK, tapi kenapa di DJP online pas dibuka tulisan di status validasi data utama tertulis valid. Di paling bawah cek validasi data tercentang valid. Artinya Ibu sudah pernah validasi Bu. Mungkin melalui konsultan, mungkin melalui saudara Ibu atau Ibu sendiri, mungkin sudah lupa ya. Sudah pernah Bu, itu berarti Ibu sudah pernah melakukan validasi NIK. Atau mungkin AR-nya mungkin bantuin ya, kita nggak tahu juga. Gitu. Tetapi itu berarti sudah pernah dicentang. Itu Bu Elisa. Teman-teman tuh Bu Elisa. Ya. Bapak Maurits Michael. Malam kawan, malam Pak Maurits. Mau tanya kalau perusahaan tahun 2022 sudah tidak pakai PP 23. Nah, SPT tahunan 2022 mulai cicil PPh 25 mulai dari Januari 2023 ini atau nanti setelah lapor SPT tahunan. Mulai cicil Januari Pak. Mulai Januari, tetapi kan Bapak nggak tahu angkanya nih. Nah, nanti setelah SPT Bapak sudah terbit, sudah tahu angkanya, Bapak mesti bayar mundur ke Januari. Itu yang setahu saya seperti itu sih Pak. Jadi ketika Bapak bikin SPT kan di bulan April nih. Begitu April bikin SPT, muncul angka PP 25, maka Bapak mesti bayar mundur ke Januari. Januari, Februari, Maret mesti dibayar. Itu pemahaman saya Pak ya. Tetapi ada beberapa konsultan yang bilang, enggak, nanti bayarnya adalah di masa April. Mulai pertama kali bayar PP 25 di masa April, karena SPT tahunannya baru ada di April. Ada teman-teman yang berpendapat seperti itu. Kalau saya lebih cenderung Januari, karena kan ini sudah terhitung untuk setahun ke depan, bukannya mulai Aprilnya. Gitu sih Pak. Jadi Bapak tinggal diputusan aja sih. Gitu. Atau kalau mau ngomong ke AR dulu, biar AR kasih pendapat. Jadi itu Pak Moritz. Coba bantu Pak Moritz. Ibu Elisa JP. Apakah masih perlu divalidasi? Karena pas diklik tombol validasi tidak muncul apa-apa. Thanks kok. Sudah nggak perlu Bu Elisa. Sudah nggak perlu ya. Ibu sudah valid, maka sudah selesai. Sudah nggak perlu divalidasi lagi. Sudah oke Ibu. Gitu. Nggak ada masalah Bu Elisa. Coba bantu Bu Elisa. Bapak Saleh Pak D. Malam kok. Malam Pak Saleh. Saya pekerja bebas tertentu. Saya hitung SPT saya tahun ini LB. Solusinya, angsuran PP 25 dari Januari sampai dengan Desember, saya kurangi bulan November dan Desember. Tidak saya hitung, agar jadi kurang bayar. Apakah boleh? Boleh Pak Saleh, menurut saya boleh ya. Menurut saya boleh seperti itu. Bapak silakan buang aja PP 25-nya, November, Desember. Dan untuk Januari tahun depan, Januari tahun ini Bapak mesti perhitungkan yang 10 bulan dibagi 12. Gitu. Yang PPh yang betul gitu. PPh yang betul dibagi 12. Gitu sih Pak. Kalau saya sih boleh-boleh aja supaya nggak jadi LB. Memang betul. Mau gimana lagi? Nggak ada jalan lain. Gitu Pak Saleh. Teman-teman tuh Pak Saleh. Ibu Teresia. Baik kok. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih Bu Teresia. Sama-sama. Bapak Hafin 88. Malam kok. Malam Pak Hafin. Ada perusahaan Justcon. Jasa konstruksi ya. Apakah izin kualifikasi masih pakai SBU atau sudah diganti lain? Setahu saya masih SBU Pak. Kan dulu SIUJK, sekarang ganti jadi SBU ya. Setahu saya masih SBU sih. Gitu. Teman-teman tuh Pak Amin. Bapak Sugus 17. Pak, izin bertanya. Jika saya PT jual jasa manajemen bisnis di mana ada jasa termasuk izin notaris, izin pembuatan PT kepada klien saya. Ketika saya bayar ke notaris, apakah perlu memotong PPh? Jawabannya perlu, Pak. Perlu ya. Perlu. Jadi ketika Bapak memberikan jasa ke orang, Bapak dipotong oleh orang ini. Baik itu PPh 23 atau PPh 0,5% kan. Ketika Bapak bayar ke notaris, juga sama, Bapak perlu potong PPh 21 kalau dia orang pribadi, PPh 23 kalau dia badan. Gitu sih Pak Sugus. Jadi tetap sama, tetap perlu dipotong kepada jasa. Gitu. Coba teman-teman Pak Sugus. Bapak Junahdi Chandra. Kalau mau tanya kok, kalau PT perorangan pakai mobil dari pribadi punya, gimana cara pelaporannya buat klaim biaya BBM dan SPT pribadi, apa masih hilangkan aset mobil tersebut dan dimasukkan langsung ke inventory PT? Nah,
Kalau itu mobil masih nama pribadi, Pak, maka solusinya adalah mobil itu disewakan kepada PT. Sewakan kepada PT, kemudian bensin bisa diklaim dong, seperti biasa. Nah, ketika disewakan ada bayar sewa nih. Nah, bayar uang sewa mesti potong PPh 23 atau 21. Gitu sih, Pak. Jadi, mobil itu disewakan kepada PT, PT bayar uang sewanya, potong PPh dulu. Nah, kemudian beban bensin-bensin dan sebagainya itu bisa diklaim di PT. Setahu saya sih begitu, Pak Junadi. Nah, tetapi kalau bensin ini untuk mobil ini dipakai untuk seluruh perusahaan termasuk pribadi, termasuk mobil pribadi juga dipakai untuk keluarga, maka hanya boleh dibebankan 50% saja. Hanya boleh dibebankan 50% saja. Gitu sih Pak Junadi, setahu saya seperti itu. Nah, coba bantu Pak Junadi. Lanjut. Ibu Ernawati 445T. Malam Pak, malam Bu Erna. Pak, gimana cara lapor SPT tahunan suami istri jika satu NPWP? Suami istri punya A1 masing-masing dari perusahaan tempat bekerja. Nah, kan dia satu NPWP ini Bu, berarti kan si istri punya bukti potong, tetapi NPWP suami kan? Nah, maka bukti potongnya si istri ini akan masuk ke SPT suami sebagai PPh final. Gitu Bu. Di bagian PPh final, di lampiran 3, itu ada satu bagian yang namanya penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, lampirkan di situ. Masukkan di situ penghasilannya. Sudah PPh final. Jadi nggak usah digabung. Gitu Bu Erna. Nah, coba bantu Bu Erna. Bapak Tonyong 07. Terima kasih kawan. Terima kasih kok. Sama-sama. Ibu Christine 5659. Malam kok mau tanya. Saya ada asuransi kesehatan dan ada investasinya. Apakah saldo Desember 2022 harus dilapor di SPT tahunan? Dan kalau cair, apa harus bayar pajak? Oke, yang pertama menurut saya perlu dilapor Bu. Jadi saldo investasi kita di sebuah asuransi adalah sama seperti deposito, sama seperti tabungan di bank, sama seperti itu. Ya. Jadi investasi kita di sebuah asuransi harus dilapor di bagian harta di SPT kita. Menurut saya seperti itu. Dan kalau cair, apakah harus bayar pajak? Jawabannya enggak. Karena investasi di sebuah perusahaan asuransi itu sudah termasuk reksadana. Itu sudah termasuk kategori reksadana. Nah, maka penghasilan itu sudah bukan objek pajak. Setahu saya seperti itu. Karena di investasi di asuransi itu, dia sudah investasikan di tempat lain, sudah kena pajak di situ. Sudah dipotong pajak di situ. Gitu, Bu Christine. Nah, coba teman-teman Bu Christine. Lanjut, Bapak Hansen JB88. Bila ikut program STP, apakah hanya berlaku sampai Maret? Jadi program STP itu Pak, nanti Bapak akan bisa bergabung ke grup Telegram bersama saya dan rame-rame teman-teman selama-lamanya Pak. Nah, selama-lamanya. Nanti setiap hari kita bisa tanya jawab tuh, diskusi. Tiap hari ada diskusinya, bisa tanya jawab di situ. Nah, kemudian Bapak akan dapat live coaching. Live coaching itu langsung ketemu saya secara online di Google Meet. Di Google Meet setiap hari Jumat malam jam 8 malam. Nah, itu yang berlaku sampai Maret saja. Jadi setiap Jumat saya akan hadir sampai akhir bulan Maret gitu. Nah, setelah bulan Maret bagaimana? Apakah saya mau tambah lagi atau belum? Nggak tahu juga sih. Nah, tetapi grup Telegram itu akan ada terus-menerus selama-lamanya. Itu Pak Hansen. Nah, selamat dulu Pak Hansen. Lanjut Ibu Lucy Chen. Malam kawan, malam Bu Lucy. Mau tanya, sertifikat elektronik direksi, sertal direksi yang NPWP-nya pakai NPWP suami itu bagaimana ya kok? NPWP istri sudah lama nonaktif dan ikut suami. Mesti cek AR Bu ya, mesti cek AR. Feeling saya sih NPWP si istri itu mesti diaktifkan ya, feeling saya, karena dia sudah punya NPWP. Gitu sih. Feeling saya begitu sih. Tetapi kalau mau coba dulu deh sertal suami dulu deh. Coba aja masukin sertal suami, coba tes bisa nggak? Kalau memang bisa sih boleh. Tetapi berhubung dia sudah punya NPWP, walaupun non-aktif, itu perlu diaktifkan deh, feeling saya ya. Kemungkinan begitu, karena kan si istri ini punya jabatan aktif nih di sebuah perusahaan gitu. Tetapi kalau dia malas untuk aktifin NPWP-nya, ya boleh pakai suami dulu, coba tes sertalnya si suami masuk ke situ bisa nggak? Karena sertal itu kan nyangkut ke NPWP kan. Nah, takutnya nanti terjadi error di situ. Coba tes lagi Bu, coba cek aja sih. Coba dicek kalau memang bisa ya udah nggak apa-apa. Tetapi kalau memang nggak bisa, ada kemungkinan NPWP si istri perlu diaktifkan dan perlu bikin sertal pakai NPWP-nya si istri. Gitu Bu. Coba cek lagi Bu ya. Coba bantu Bu Lucy. Ibu Nelly Winardi. Apakah kredit pajak PPh 2223 pada e-form SPT tahunan sudah ada menu prepopulated? Ada yang bisa, ada yang enggak, Bu. Ada yang sudah muncul, tiba-tiba muncul bukti potongnya, ada yang tidak.
Nah, jadi kalau memang tidak, ya udah Ibu mesti input manual. Kalau dia sudah muncul, ya sudah, berarti sudah terdata di situ. Gitu sih, Bu. Tapi tidak seperti PPN. Kalau PPH tuh masih belum serapi PPN. Kalau PPN kan sudah otomatis betul keluar semua kan, jelas gitu. Kalau PPH kadang muncul kadang enggak gitu. Sama teman-teman tuh Bu Nelly. Bapak Cinlung 318L. Mohon tanya, akhir tahun ini anak saya mau kuliah sambil kerja di luar negeri. Jika memungkinkan, sekarang masih di Indo dan masih aktif bayar pajak untuk SPLN. Apakah disiapkan sekarang atau nanti setelah di LN? Oh, dia harus sudah di LN, Pak. Dia harus sudah di LN lebih dari 183 hari. Gitu. Jadi supaya dia bisa SPLN, dia harus ada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan ke belakang. Gitu, Pak. Jadi dalam 12 bulan, dia mesti lebih dari 183 hari di luar negeri, barulah dia boleh SPLN. Barulah dia boleh menyiapkan dokumen untuk SPLN dari sekarang. Gitu sih Pak Cinlung. Teman-teman tuh Pak Cinlung. Bapak Nelly, Ibu Nelly Winardi, gimana memanfaatkan menu prepopulatif tersebut jika ada? Jadi bukan ada menu Pak, ya, Bu. Jadi begitu Ibu tarik e-form, maka otomatis sudah ada di situ, di lampiran 2-nya. Otomatis sudah muncul di situ ketika tarik e-form. Gitu. Jadi tidak seperti PPN yang prepopulatif itu. Jadi memang ketika tarik e-form-nya, sudah langsung muncul di lampiran 2 di bagian PPH dipotong oleh pihak lain. Gitu. Kalau tidak muncul berarti belum ada. Gitu. Nah, sementara itu Bu Nelly. Bapak Acuang 29. UMKM tapi ada penghasilan lain dari investasi, misalnya reksadana, obligasi, saham yang nilainya cukup besar. Apakah keuntungannya masuk gabung dengan penghasilan usaha? Setahu saya tidak, Pak. Setahu saya tidak ya. Jadi untuk yang usaha UMKM itu khusus pedagangnya, khusus usaha dagangnya. Untuk yang lain-lain seperti PPH final itu terpisah, itu nggak digabung gitu. Kalau digabung bisa bahaya, karena kan begitu dia jual rumah, tiba-tiba rumahnya 5 miliar gitu. Nanti jadi PKP, kan enggak. Harusnya enggak. Gitu. Jadi penghasilan yang bukan usaha utamanya dia itu berbeda. Itu tidak digabung dalam rangka menghitung omset. Gitu Pak Cuang. Teman-teman tuh Pak Cuang. Lanjut. Ibu Nelly Winardi. By the way, salam pajak smart semua. Ya, salam Bu Nelly. Terima kasih. Ibu Ria Sandra 6. Pak Awan, mau tanya, kalau ada bisnis tambak udang, apa kena PPN kalau omset di atas 4,8 M? Tambak udang setahu saya enggak sih Bu ya. Tetapi Ibu mesti cek lagi PMK-nya ya. Atau Ibu tanya ke AR-nya Ibu. Apakah ini termasuk yang bukan objek PPN atau ini objek PPN tapi dibebaskan. Gitu. Jadi ada kategori yang objek PPN tetapi dibebaskan. Nah itu artinya tetap perlu PKP. Gitu Bu. Tetap perlu PKP tetapi PPN-nya 0%. Gitu. Jadi objek PPN tetapi dibebaskan. Itu adalah tetap harus PKP tetapi PPN-nya 0%. Nah, coba cek ke AR-nya Bu. Atau Ibu coba baca PMK-PMK terbaru ini. Mesti cek lagi sih. Tapi setahu saya tambak udang, ikan dan sebagainya itu yang daging segar setahu saya sih memang bukan objek PPN sih. Gitu. Teman-teman tuh Bu Ria. Lanjut Ibu Ana. Pak Awan, dokumen hibah ke anak bikin di notaris. Boleh notaris Pak, Ibu? Boleh notaris boleh, nggak notaris juga nggak apa-apa. Setahu saya sih begitu ya. Tidak wajib ke notaris, boleh ke bikin di bawah tangan juga boleh. Gitu Bu Ana. Teman-teman tuh Bu Ana. Ibu Marlina, makasih kawan, sehat selalu. Terima kasih Bu Marlina, sehat selalu. Bapak Is Setiawan, menurut orang pajak harus apa tuh? Windows 10. Tadi apa Pak ya? Tadi apa yang mengenai apa Pak ya? Windows 10. Saya lupa Pak mengenai apa tadi. Mohon maaf, boleh ketik lagi Pak Is. Teman-teman tuh Pak Is. Ibu Fitri Rahma Pratama. Kok, ini kan awalnya usaha atas nama perorangan, PKP. Sekarang berubah menjadi PT. Apakah PKP perorangan dicabut? Nah, jadi gini, Ibu mesti paham, kalau cabut PKP akan terjadi pemeriksaan. Oke? Kalau cabut PKP akan terjadi pemeriksaan. Apakah Ibu siap dengan pemeriksaan? Nah, kalau Ibu siap dengan pemeriksaan, maka boleh Bu diproses cabut PKP-nya, nanti akan ada pemeriksaan, kemudian PKP-nya berhasil dicabut. Gitu, selesai. Ada satu surat yang namanya persetujuan pencabutan PKP. Okay. Tetapi kalau Ibu tidak siap menjadi pemeriksaan, Ibu ragu-ragu dengan pemeriksaan, mungkin ada kekhawatiran, maka Ibu lapor terus PPN-nya nihil selama 5 tahun yang akan datang. Gitu. Laporlah PPN nihil selama 5 tahun yang akan datang, supaya ini nanti sudah selesai kadaluarsa 5 tahun. Gitu sih Bu. Tergantung Ibu siap atau tidak dengan pemeriksaan sih. Karena pencabutan PKP akan terjadi pemeriksaan. Gitu sih Bu. Nah, teman-teman dulu Bu Fitri. Lanjut, Bapak Abelia Alfi.
Kau mau tanya, aset yang lapor PPS apakah boleh dijual? Boleh Pak, silakan. Itu aset-aset punya Bapak sendiri kok, boleh dijual silakan saja. Kecuali aset yang investasi ya. Kalau PPS investasi ya. Jadi kalau Bapak waktu kemarin PPS itu memilih investasi, pilih yang 6% atau 12%, maka itu harus ditahan selama 5 tahun di instrumen SBN investasinya. Gitu. Tetapi kalau PPS yang biasa saja, yang 8% atau yang 14%, maka itu silakan dijual lagi, dibeli lagi barang yang lain, silakan dijungkir balik juga boleh, silakan aja. Gitu Pak. Sama teman tuh Pak Abel ya, Alfi. Bapak Ferry Hart 89. Kok pajak kripto masuk ke kolom harta apa ya? Pajak kripto ya? Pajak kripto kalau saya sih mungkin masuk ke setara kas lainnya ya, ke 019. Kalau memang belum ada kodenya, kita nggak tahu e-form terbaru kan. Siapa tahu di e-form terbaru sudah ada yang namanya pajak kripto. Tetapi kalau data harta namanya kripto ya. Kalau memang belum ada, ya mungkin bisa ke 019, setara kas lainnya. Nanti di keterangan Bapak isi tuh. Di keterangan Bapak isi namanya kripto gitu. Di bursa apa gitu kriptonya. Gitu Pak. Coba teman tuh Pak Ferry. Lanjut, Pak Dek Geng. Selamat malam Pak Awan. Malam Pak Dek Geng. Saya mau tanya, jadi SPT masa PPN kurang bayar bulan Desember. Ini tidak dibayar. Apakah di masa berikutnya masih bisa keluarin faktur pajak? Bisa-bisa aja sih Pak. Bisa-bisa aja sih. Tetapi PPN itu harus dibayar ya. PPN masih dibayar. Bisa-bisa aja sih. Bisa-bisa aja sih. Buka fakturnya masih bisa. Nggak ada masalah sih. Cuman nanti akan jadi masalah kalau nggak salah ketika Bapak belum lapor, apakah bisa buka faktur bulan berikutnya? Tetap bisa sih, tetap bisa. Cuman ada risiko ya, jadi tetap mesti dibayar PPN-nya. Jangan sampai nggak dibayar. Gitu sih Pak. Teman-teman tuh Pak Degeng, bisa-bisa aja sih Pak. Bapak I Setiawan, Pak, jika PT cuma ada omset hanya 1 kali dalam setahun. Tahun sebelumnya ada omset. Jadi bagaimana dengan angsuran bulanannya? Karena sepertinya PT sudah tidak aktif lagi di bulan-bulan berikutnya. Oke, jadi Bapak mesti bikin sebuah surat kepada kantor pajak yang namanya surat permohonan pengurangan PPh 25. Oke, bikinlah surat permohonan pengurangan PPh 25. Bapak mesti jelaskan di situ bahwa mulai bulan sekian saya sudah tidak beroperasi lagi. Oleh karena itu, saya meminta pengurangan PPh 25. Nah, pengurangan PPh 25 dari angka sekian menjadi angka 0. Nah, tulis di situ di suratnya. Nah, Bapak lampirkan nih laba ruginya. Lampirkanlah perhitungan laba ruginya. Di tahun ini, setelah saya hitung, seharusnya laba rugi saya seperti ini. Sehingga PPh 25-nya menjadi ini. Bapak mesti jelaskan di dalam surat itu, nah kirim ke KPP. Nanti akan ada surat tanggapan dari KPP, diterima atau ditolak. Gitu Pak Is. Nah, sebentar itu Pak Is. Bapak Tony Setiawan. Malam Pak Awan. Malam Pak Tony. Tadi sudah saya didatangin orang pajak buat proses penghapusan. Katanya 2-3 minggu suratnya jadi. Oke Pak, bagus. Nah, silakan kalau mau diproses penghapusan. Ini penghapusan NPWP maksudnya ya. Nah, silakan Pak, boleh-boleh saja. Nah, teman-teman itu Pak Tony. Makasih Pak Tony, makasih Pak. Bapak Maurice Michael. Lapor SPT OP masih bisa manual kok. Misal kirim via pos. Thanks Ko Awan. Setahu saya aturan mengenai kirim pos belum dilarang Pak, belum dihapus ya. Cuman kalau kirim pos, takutnya nggak nyampe. Takutnya nggak sampai. Kalau nggak sampai, berarti nggak kerekam. Kalau nggak kerekam, nanti di DJP online belum terlapor. Gitu, Pak. Takutnya gitu. Jadi, alangkah baiknya lapor pakai e-form, Pak. Ini tinggal buka komputer, tinggal klik e-formnya sih. Gitu sih, Pak. Kalau emang nggak bisa, kirim via pos, tidak dilarang. Masih boleh. Masih bisa, Pak. Semua teman tuh, Pak Maurits. Bapak Cita Gita. Validasi NIK, efek sampingnya apa Pak? Nggak ada efek samping ya teman-teman buat validasi NIK. Itu memang sesuatu yang perlu dilakukan dan harus dilakukan. Tidak ada efek samping yang sama sekali, baik ataupun buruk, nggak ada efeknya. Gitu sih. Cuman sebaiknya dilakukan, karena kita nggak tahu nih, siapa tahu tiba-tiba 3 bulan lagi diblokir semua orang yang belum validasi NIK. Takutnya begitu. Gitu. Jadi sebaiknya segeralah validasi NIK, itu sesuatu yang perlu dan harus dilakukan. Gitu. Teman-teman tuh Bu Cita. Bapak Cinlung 318. Banyak contoh kasus real. Mengenai apa Pak ya tadi? Mohon maaf. Tadi mengenai apa ya? Mohon maaf ya. Bapak Randi. Kok kalau bikin PTP, NPWP-nya ikut orang pribadi yang bikin atau mesti bikin NPWP baru buat si PTP? Nah, PTP akan punya NPWP baru Pak. Jadi PT perorangan adalah sama seperti CV, sama seperti PT biasa. Nanti dia akan berdiri sendiri, dia akan punya NIB sendiri, punya NPWP sendiri.
punya data-data pajak sendiri dia nanti gitu Pak. Jadi PTP ada satu entitas yang tersendiri terbaru lagi. Gitu Pak Randy. Teman-teman tuh Pak Randy. Ibu Siandayani 59. Pak Awan, kalau punya MPP sejak 2012 tapi tidak pernah lapor SPT dan waktu untuk minta kredit bank tapi ditolak, batal usaha, terus ikut bantu papanya sampai dengan 2022. Papanya meninggal. Dan sekarang tahun 22 mau lapor caranya gimana? Oke. Jadi gampang Pak, gampang Bu. SPT 2022 si Papa dulu nih. Nah, SPT 2022 si Papa, hilangkan semua hartanya, cabut semua hartanya. Nah, kemudian di SPT 2022 si anak, masukkan semua harta dari papanya tadi. Gitu, Bu. Masukkan semua harta dari papanya tadi, kemudian laporkan penghasilan si Papa tetap di SPT dia ya. Nah, nanti hasil dari penghasilan si Papa itu akan langsung turun kepada anaknya sebagai harta. Gitu sih, Bu. Jadi si anak ini perlu lapor SPT 2022 dan laporkan semua harta dan hasil dari penghasilan harta si Papa itu yang 2022. Gitu, Bu. Nah, teman-teman tuh Bu Sian. Lanjut, Bapak Liana TJ. Kak Awan, kalau perusahaan baru beralih statusnya dari PMDN ke PMA, tahun 2022, bagaimana pelaporan pajaknya? Saya rasa sama aja sih, Bu. Perusahaan DM dan PMA tuh sama saja cara lapornya, cuman beda KPP doang sih. Cuma beda KPP. Setahu saya sih begitu doang. Dan KPP-nya KPP PMA ya, yang di Kalibata. Setahu saya sih gitu sih, Bu. Mengenai pelaporan hampir sama semua sih, setahu saya. Nah, sama teman-teman tuh, Bu Liana. Ibu Elisa, makasih banyak kok, sehat selalu. Makasih banyak, Bu, selalu. Lanjut, Ibu Meyabui. Kawan, tentang yang bukti potong PP pasal 23, masa Desember 2021, tapi di bawah tanggal cetak 2 Januari 2022, lalu saya masukin di SPT 2021, tapi dipanggil tidak boleh oleh AR. Dia bilang itu salah, jadi harus sesuai tanggal cetak bukti, bukan bukan masanya. Nah, saya juga gitu sih, Bu. Saya juga berpendapat bahwa harusnya ikutin tanggal bukti potong. Kalau saya sih berpendapat seperti itu. Cuman kata teman-teman lain, di bukti potong itu ada masanya, ada masa pengkreditannya. Jadi ya saya ikutin itu. Saya sendiri belum lihat langsung sih ke bukti potongnya ya. Tetapi saya lebih cenderung ngikutin tanggalnya, tanggal bukti potongnya, bukan bukan masa pengkreditannya. Nah, cuman coba cek lagi tuh ke bukti potongnya, Bu. Soalnya kalau saya sih yang kantor ngerjain kan orang kantor semua nih, saya nggak tahu langsung detail teknisnya. Nah, kalau emang di situ ada masa pengkreditan, seharusnya sih ikuti masa itu harusnya ya. Tetapi kalau nggak ada masa pengkreditan, berarti ya masuk ke tanggal bukti potong. Itu sih Bu Mea. Semoga cek lagi Bu, kalau emang ada info lagi, boleh info lagi Bu. Teman-teman tuh, makasih Bu Mea informasinya. Bapak Ria Sandra 6. Pak Awan, tambak udang kalau di atas 4,8 M, apa harus PKP ya? Nah, ini yang nggak jelas sih Bu. Setahu saya sih nggak. Setahu saya sih tambak udang, kemudian ikan, yang segar-segar itu harusnya bukan PKP. Gitu. Setahu saya sih seperti itu. Tapi coba cek lagi Bu ya ke PMK-nya ya. Siapa tahu dia sudah berubah menjadi menjadi BKP, menjadi barang yang kena pajak. Kalau dia jadi barang kena pajak, maka dia perlu PKP, tetapi PPN-nya 0. PPN-nya 0%. Kalian dibebaskan. Setahu saya sih begitu Bu ya. Mesti cek lagi ke PMK yuk, biar pasti. Nah, teman-teman tuh Bu ya. Lanjut, Bapak Aliang. Malam Kak Awan. Malam Kak Aliang. Mau tanya cara pelaporan LM di harta SPT. Apa sebaiknya diupdate sesuai nilai di 2022 atau dengan nilai perolehan 2003? Selama ini lapor dengan nilai perolehan. Mohon sarannya. Jawabannya adalah sesuai 2003-nya Pak. Jadi LM itu kalau belum dijual, dia tetap dilapor dengan harga perolehan. Gitu sih Pak. Kalau Bapak ada tiap tahun, nanti berubah-ubah nilainya, udah gitu ada profit kan. Nah, kalau Bapak ubah nilainya, ada profit, nanti mesti bayar pajak. Gitu sih Pak. Kalau Bapak bersedia gitu sih, boleh-boleh aja. Kalau Bapak bersedia bayar pajaknya, Bapak mau update setiap tahun, juga boleh. Gitu sih Pak. Tetapi yang benar, LM adalah laporkan dengan harga perolehan dan tahun perolehan tahun yang dulu itu, bukan tahun diupdate. Gitu yang betul Pak. Nah, nanti ketika Bapak jual suatu hari, nah ketika dijual, ada profitnya, itu kena pajak. Gitu Pak Aliang. Nah, teman-teman tuh Pak Aliang. Lanjut, Bapak Ibu Erna. Terima kasih Pak, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ibu Ria Sandra.
Telegram yang tadi Ko Awan bilang, bagaimana cara joinnya? Nah, Bapak Ibu tinggal masuk ke website www.siapatakutpajak.com. Nah, masuk ke website www.siapatakutpajak.com, nanti di situ ada petunjuk-petunjuknya, Bu, di situ. Nah, nanti ada manajernya, tinggal hubungin ke manajer, Ibu Widai namanya, nanti hubungin dia. Gitu, Bu. Sama-sama tuh, Bu Ria. Lanjut, Ibu Ernawati 445. Pak, UMKM omset di atas 500 juta yang dikenakan PPh final, maksudnya Pak omset per bulan sama dengan lebih dari 500 juta dibagi 12 ya Pak? Bukan begitu Bu Erna, mohon maaf. Ibu coba cek ke YouTube saya juga sudah ada beberapa kali saya bikin. Kalau enggak di YouTube orang lain juga banyak. Jadi intinya akumulasinya Bu, bukan per bulan ya. Bukan per bulan ya, tetapi akumulasinya. Jadi bulan pertama berapa, bulan kedua berapa, terus akumulasi berapa. Terus bulan ketiga berapa, akumulasinya berapa. Diakumulasikan di bulan ketika melewati 500 juta, maka di bulan tersebutlah dia mesti bayar pajak. Nah, di bulan itu dia mesti bayar pajak atas selisih kenaikan dari 500 jutanya. Gitu, Bu. Nanti di bulan berikutnya dia mesti bayar langsung kalikan 0,5%. Gitu, Bu Erna. Semoga nggak salah, Ibu. Nanti di YouTube saya juga ada sih saya bikin. Gitu, Bu. Teman-teman tuh, Bu Erna. Ibu Ping 168, terima kasih kok. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bapak I Setiawan, pelaporan SPT baru bisa disubmit jika pakai Windows 10. Oh gitu Pak ya? Oh nggak tahu juga saya Pak ya. Kalau saya sih sudah Windows 11 semua. Mungkin ya, mungkin juga ya dia sudah dipaksa begitu ya. Ada kemungkinan sih. Sekarang sih semua sudah Windows 11 sih. Nah, ada kemungkinan dia paksain Windows 10. Ada kemungkinan. Terima kasih Pak Is, terima kasih informasinya. Ibu Diana Darmawan. Selamat malam Pak Wan, malam Bu Diana. Kalau seseorang sudah punya SPLPN, suatu saat dapat hibah dari orang tua. Apakah saat terima hibah, WP yang sudah punya SPLN harus aktifkan lagi MPWP dan lapor SPT lagi bahwa terima hibah dari ortu? Saya rasa sih nggak perlu Bu ya, karena dia tidak punya kewajiban lapor lagi sekarang. Nah, nanti suatu hari kalau dia mau kembali ke dalam negeri, dia mau laporkan SPT-nya nih. Nah, maka masukkanlah harta hibah itu di SPT yang terbaru dia. Gitu Bu. Nggak ada masalah. Yang penting dia masih siap dengan dokumen ya. Semua dokumen seperti dokumen hibah, akte hibah mesti ada. Kalau nggak pakai notaris berarti surat hibah biasa mesti ada. Sebagai dokumen pendukungnya. Gitu sih Bu. Nah, tetapi selama di SPLN, dia nggak usah lapor memang di Indonesia. Gitu. Nah, semua teman tuh Bu Diana. Lanjut. Bapak Peter Chaison. Kawan, ya Pak Peter. Apabila saya ada PT yang Norman dan saya tidak jadi menggunakannya. Apabila saya ingin mengambil dana atau modal PT tersebut, apa yang harus saya perhatikan? Terima kasih kok dan salam sehat selalu. Oke, yang pertama, apakah uang yang Bapak mau ambil ini berasal dari laba ditahan atau tidak? Jika laba ditahan, maka ini namanya pembagian dividen. Bapak mesti bikin RUPS dong. Mesti bikin sebuah surat RUPS supaya ini dividen dibagikan. Oke. Yang kedua, kalau ini bukan diambil dari dividen, berarti kan ini diambil dari modal. Berarti kan modal si PT mau Bapak tarik, ya kan? Maka Bapak mesti datang ke notaris, mesti melakukan perubahan modal. Mesti bikin akte perubahan modal dari angka sekian jadi sekian, gitu. Jadi modal yang berubah itu Bapak tarik, gitu sih Pak. Jadi cara pertama adalah tarik laba ditahan, cara kedua adalah tarik modal. Mesti ngubah akte ini kalau tarik modal. Gitu Pak Peter. Nah, semua teman tuh Pak Peter. Lanjut, Pak Indra Sahaja 21. Selamat malam kawan, malam Pak Indra. Saat ini saya bayar pajak 0,5% sejak 2018. Nanti kan 2024 sudah nggak bisa nih. Nah, itu kita bisa kan bikin PTOP, PT perorangan maksudnya, PT perorangan, biar bisa pakai pajak 0,5% lagi. Bisa Pak Indra, bisa, silakan saja. Dan saya yakin banyak sekali orang akan bikin PT perorangan di tahun 2024 nanti ya. Bikin PT perorangan, dan dia bisa menggunakan 0,5% lagi selama 3 tahun kemudian. Gitu Pak Indra. Nah, coba bantu Pak Indra. Bapak Indra saja. Pertanyaannya, kalau PTP kan nggak bisa pakai pencatatan ya, harus pembukuan. Betul Pak? Nah, masalahnya saya pengeluaran dikit banget kok. Keuntungan saya 93% dan pengeluaran 0,7% kok. Gimana ya kok? Saya jualan APL. Nggak masalah Pak, nggak masalah. Mau untung gede, untung kecil, nggak ada masalah. Yang penting pembukuannya resmi. Gitu sih Pak. Bikin pembukuan dengan lengkap, dengan resmi, semua nota-nota yang jelas. Mau untung gede boleh, untung kecil juga boleh. Nggak ada masalah Pak Indra. Gitu. Semua teman tuh Pak Indra. Jualan aplikasi. Oke Pak. Nggak ada masalah Pak.
Mau untung gede juga boleh, untung 99% juga boleh, nggak ada masalah Pak, nggak masalah. Gitu Pak. Cuma bantu Pak Indra. Ibu Fitri, terima kasih kok, terima kasih Ibu, sama-sama. Bapak Peter Chaisan, terima kasih kawan, terima kasih Pak Peter, sama-sama. Ibu Ria Sandra, ada risiko apa nggak kok kalau kita mengajukan pengurangan angsuran PPh 25? Nggak ada risiko sih Bu, kadang-kadang diterima, kadang-kadang ditolak. Gitu. Kalau ditolak, Ibu coba cek lagi, apakah Ibu sanggup bayar PPh 25-nya? Kalau sanggup, jalankan terus. Kalau Ibu nggak sanggup, Ibu bikin surat permohonan lagi dengan data yang lebih lengkap lagi. Gitu sih Bu. Nggak ada risiko sih Bu, paling AR kadang-kadang ngomel-ngomel aja sih kadang-kadang ya, tapi nggak semua. Gitu Bu. Nah, teman-teman tuh Bu Ria. Ibu Vale Milano. Malam kok, malam Bu Vale. Untuk dividen yang tidak kena PPh, kan wajib diinvestasikan dan dilaporkan 3 tahun ya. Betul Bu. Misal 2022 mulai lapor, terus 2023 dapat dividen lagi, dan diinvestasikan kembali. Cara lapornya gimana kok? Nah, ini saya juga agak-agak ribet ya. Saya rasa semua orang juga mengalami keribetan ini. Intinya, semua dividen yang masih perlu dilapor, tetap perlu dilapor tahun berikutnya. Gitu. Supaya Bapak nggak bingung nih, maka semua dividen yang Bapak dapatkan baik tahun lalu, tahun sebelumnya, laporkan kembali di tahun ini. Pokoknya selama masih ada dividen, lapor terus aja deh. Gitu. Intinya, ya supaya Bapak nggak bingung ya, semua aja Pak dilaporkan Pak. Kalau saya sih gitu ya, semua aja dilaporkan. Kalau Bapak bisa mengingat sih boleh, diingat-ingat di tahun berapa yang sudah expired 3 tahun, itu boleh ditarik nanti. Boleh diambil sebagai biaya hidup. Gitu. Tetapi kalau nggak, ya udahlah, diinvestasikan terus saja selama 3 tahun turut-turut dan terus-menerus diinvestasikan supaya nggak kena masalah. Gitu sih Pak. Nah, selamat bantu Pak Vale. Ibu Lina Chart. Pak Awan, kalau PT sudah 3 tahun mau dibikin baru dengan PTB. Oke? PTP terpotong Bu, terpotong Bu Lina. Tadi mengenai apa ya? Coba diketik lagi Bu, mohon maaf. Terpotong Bu. Sudah 3 tahun mau dibikin baru dengan PTP yang baru lagi ya. Boleh-boleh saja Bu. Jadi silakan saja. Orang sudah punya PTP 3 tahun, di tahun ketiga ada bikin PTP baru lagi supaya nyambung 3 tahun lagi, boleh silakan. Nanti bikin lagi PTP lagi, silakan lagi dibikin. Silakan, nggak ada yang larangan seperti itu ya. Silakan dilakukan. Nah, teman-teman tuh Bu Lina. Ibu Ria Chandra 35. Untuk orang pribadi wajib validasi KTP. Untuk PTP, apakah harus validasi juga kalau ia pakai KTP siapa? Tidak perlu Bu ya, tidak perlu. Validasi NIK KTP hanya untuk WPOP, WP orang pribadi. Kalau PTP itu adalah sebuah PT, adalah sebuah badan usaha, sudah berbeda, bukan orang pribadi lagi. Gitu. Jadi PT perorangan adalah badan usaha sama seperti PT, sama seperti CV. Tidak perlu validasi NIK, karena dia bukan orang pribadi. Gitu Bu Ria. Semua bantu Bu Ria. Lanjut. Bapak I Setiawan, pelaporan dolar apakah harus sesuai rate akhir tahun atau sesuai rate waktu beli? Nah, kalau dolar itu Bapak tidak jual beli, berarti Bapak masih tahu nih tahun pembeliannya tahun berapa. Kalau saya sih tetap lapor sesuai dengan tahun pembelian dulu. Jadi lapor tahunnya tahun dulu dan lapor nilaiin dulu. Kalau saya sih gitu ya. Kalau US-nya atau dolarnya tidak berubah, tidak nambah, tidak kurang, gitu Pak. Nah, kalau Bapak update tahunnya, maka otomatis perlu update nilainya kan, sehingga nanti akan ada selisih keuntungan yang kena pajak. Gitu Pak Is. Semoga bantu Pak Is. Lanjut. Bapak Ibu Erna, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu, sama-sama. Lanjut Bapak Ibu Siandayani. Pak Awan, SPT papanya tahun 2022 yang meninggal bulan November, jadi SPT tahun 2022 harus dilaporkan atau tidak? Dan apakah langsung dipindahkan ke SPT anaknya? Dan apakah langsung lapor SPT 22 dan sebelumnya tidak perlu lapor ya Pak? Oke, untuk anaknya, saya rasa sih nggak usah lapor yang sebelumnya Bu. Untuk 2021 yang sebelumnya nggak usah lapor, karena toh nggak ada apa-apa di situ kan, nggak ada harta, nggak ada penghasilan kan, nggak usah lapor aja. Dia cukup lapor 2022 saja. Nah, jadi SPT 2022, Bapak dan anak dua-duanya perlu lapor. Nah, SPT si Bapak habiskan hartanya, bikin nol hartanya. Nah, harta ini langsung pindah ke anak di SPT 2022 juga. Gitu. Nah, setelah SPT 22 si Bapak sudah lapor, dia boleh nih mengajukan penghapusan NPWP. Boleh. Nah, dengan bukti apa? Bukti bahwa dia sudah tidak punya harta lagi. Dan harta ini sudah dilapor di SPT anak, lampirkan SPT anaknya. Gitu sih Bu Ane, Bu Dian. Bu Cian.
Gitu. Jadi dua-dua mesti lapor, si bapak lapornya 0 hartanya, si anak lapor semua harta sudah masuk di sini. Dan si anak tidak perlu lapor mundur, saya rasa sih nggak perlu. Gitu Bu Dian. Semua bantu Bu Dian. Bu Sian. Ibu Diana, terima kasih Pak Wan, terima kasih Bu Diana, sama-sama. Ibu Fitri, kok cara lihat jenis barang dagang kategori PKP atau tidak, di mana ya? Kalau suku cadang, apakah masuk tidak PKP? Kalau suku cadang sudah pasti iya, Bu. Suku cadang itu sudah pasti BKP ya. Jadi maksud Ibu adalah BKP atau bukan BKP, ya kan? BKP itu artinya barang kena pajak, artinya nanti akan ada PPN-nya. Non BKP artinya bukan barang kena pajak, artinya bukan objek PPN. Nah, untuk carinya Ibu mesti cek ke Google sih, karena PMK berubah-ubah terus nih. Karena PMK ada yang baru-baru lagi kan. Kalau suku cadang sudah pasti jadi PKP ya. Kalau yang aneh-aneh tuh seperti telur beras kan. Dulu itu terus beras tuh bukan objek PPN, sekarang jadi objek PPN, tetapi dibebaskan jadi 0% gitu. Kalau terutama telur dan beras sih. Telur dan beras dulu bukan objek PPN, sekarang jadi objek PPN. Tetapi nilainya 0. Gitu, Bu. Nah, teman-teman tuh Bu Fitri, coba cek Google Bu, mesti detailnya untuk PMK-PMK-nya. Ibu Meyawi, thank you kawan, makasih Bu Meya. Tapi saya SPT 2022, bila ada bukti potong pasal 23, masa Desember, saya nggak mau masukin lapor daripada diperiksa lagi sama AR. Karena menurut mereka salah, harus berdasarkan tanggal cetak bukti potongnya kan. Biasa pajak juga nggak mau. Iya Bu, ya boleh-boleh sih gitu, boleh sih Bu begitu, silakan. Kalau saya sih mesti lihat dulu bukti potongnya ya. Kalau emang di situ nggak ada masanya, hanya tanggalnya saja, maka ikuti tanggalnya. Kalau saya sih gitu. Nah, coba teman tuh Bu Meyawi. Ibu Meyawi, pajak nggak mau rugi, jadi biar setor pajak besar, kan kreditnya pajak berkurang. Nah, terima kasih Bu Meya. Ya, negara berterima kasih kalau Ibu mau setor pajak yang lebih baik lagi, lebih besar gitu. Terima kasih informasinya Bu Meya. Ibu Liana TJ, kawan tanya lagi, yang tentang perusahaan yang baru jadi PMA di 2022. Jadi saya harus urus pindah KPP dulu ya ke KPP PMA. Prosedurnya gimana kok? Apa ada pemeriksaan atau enggak? Pemeriksaan mungkin iya terjadi, tetapi saya rasa nggak terlalu perlu dikhawatirkan. Kan sudah berubah PMA kan? Sudah berubah PMA, Bapak Ibu masih bikin surat sih kayaknya ya. Masih bikin surat ke KPP, terus mengajukan pindah. Mestinya otomatis sih mestinya. Mestinya otomatis PMA. Oh enggak, mesti ngajuin pindah. Ibu mesti ngajuin pindah KPP dari KPP biasa menjadi KPP PMA yang di Kalibata ya, Kalibata. PMA 1, PMA 2 gitu. Mesti ngomong ke AR deh, lebih gampang deh. Ngomong ke AR, nanti minta formulirnya untuk perubahan alamat. Nanti dia akan pindahkan dari KPP menjadi PMA. KPP biasa gitu. Coba ke PMA. Mestinya sih gitu ya. Kasih dia aktenya, Bu. Kasih dia akte perubahan yang terbaru. Gitu, Bu. Nah, teman-teman tuh Bu Liana. Apakah akan diperiksa? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Karena di KPP lama ini kan mau lepas kan? Mau dilepas gitu. Ada kemungkinan. Gitu. Teman-teman tuh Bu. Ibu Shirley Ganda. Malam kok, malam Bu Shirley. Kalau punya asuransi unit link, apa harus lapor di kolom harta SPT? Jawabannya iya, senilai investasinya. Dan nilai mana yang dimasukkan ya kok? Kalau saya sih Bu ya, laporkanlah senilai investasinya saja. Jadi berapa nilai investasi di asuransi itu, itulah yang perlu dilaporkan di SPT. Kalau saya sih gitu ya, nilai investasi atau nilai tunainya saja. Gitu Bu. Nah, teman-teman tuh Bu Shirley. Ibu Nelly, Jima. Tadi apa Bu ya? Terpotong Bu, sorry. Lanjut. Bapak berprojek. Pak, saat lapor SPT, harta SPT, apakah saldo di BPJS perlu dilaporkan? Terima kasih. Kalau saya sih nggak pernah lapor Bu ya, Pak ya, karena mungkin nilai terlalu kecil. Kalau Bapak nilainya cukup besar, Bapak mungkin boleh lapor deh. Boleh sih dilaporkan kalau nilainya besar ya. Kalau saya rasa sih nggak terlalu perlu karena mungkin nilainya kecil. Gitu sih Pak. Tapi kalau nilainya besar, boleh Pak. Kalau Bapak tahu angkanya, nilai cukup besar, Bapak perlu laporkan. Gitu Pak. Supaya nggak bermasalah nanti ketika dicairkan. Gitu. Nah, teman-teman tuh Pak Project. Ibu Yunita CP. Kok suami punya NPWP, istri tidak. Apakah istri perlu validasi NIK lagi? Tidak perlu, Bu. Caranya gimana? Soalnya tidak punya akun DJP. Oh, nggak perlu ya. Jadi siapapun yang tidak punya NPWP, tidak perlu validasi NIK. validasi NIK hanya perlu bagi orang yang sudah punya NPWP. Gitu, Bu Yunita. Teman-teman tuh Bu Yunita. Lanjut. Ibu Siandayani 59. Pak Awan, tanya lagi.
Harus disertai bukti apa ya kalau harta papa akan dipindahkan ke anaknya? Bikin satu surat yang namanya surat hibah gitu Bu. Biar nggak salah ya. Bikin sebuah surat hibah namanya. Surat pernyataan hibah, mulai tanggal hari ini saya memberikan hibah berupa barang ini kepada si anak. Nah, maka mulai tanggal hari ini barang itu jadi milik dia. Gitu sih Bu. Nah, semua teman tuh Bu Sian. Lanjut, Ibu Nelly Winardi. Jika rekening falas di luar negeri, nilainya fluktuatif karena kadang dipakai untuk konsumsi. Itu pakai kurs akhir tahun atau gimana? Karena kan saldonya kan naik turun kan? Naik turun tuh. Karena kadang dikonsumsi, kadang ditambahkan di store lagi. Nah, betul Bu. Kalau saya Bu ya, karena berubah-ubah nilainya, maka saya akan laporkan kondisi Desember. Kondisi 31 Desember dengan kurs yang terbaru. Kalau saya sih gitu. Kurs yang Desember maksudnya, kurs Desember 2022. Gitu sih Bu. Jadi pakai harga yang terbaru. Gitu Bu. Sama-sama tuh Bu Nelly. Bapak Indra Sahaja. Izin tanya satu lagi kok. Untuk lapor SPT UMKM yang sudah dikurangi 500 juta, gimana ya? Kok pakai form 770? Jawabannya iya Pak, 770 ya, polos ya. Saya belum lapor SPT 22, tapi sudah bayar pajaknya dari Maret sampai Desember. Karena Januari Februari masih belum 200 juta. Betul Pak, betul. Jadi Bapak perlu lapor di formulir 770 yang polos, di e-formnya. Nanti kan di lampiran 3 tuh, Bapak klik yang namanya PP23 atau 46. Nanti di situ akan ada muncul satu centangan lagi, satu klikan lagi, supaya ngisiin bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, berapa omsetnya. Tetapi e-formnya belum ready, Pak. Jadi mohon maaf, e-formnya belum ready. Kita masih nunggu mungkin di Februari lah bagaimana ada update e-formnya. Karena sekarang ini masih otomatis 0,5% gitu. Bapak kan maunya kan Januari Februari kan nggak ada pajaknya kan, itu belum bisa. Kita tunggu update e-formnya Pak ya. Semua teman tuh Pak Indra. Ibu Junita, kok WPOP desain grafis pakai normanya? Jawabnya iya, pakai norma. Karena tadi Kak Awan bilang untuk orang pribadi semua UMKM sampai dengan 2025. Maksudnya bagaimana? Oh, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, mungkin saya salah ngomong ya. Hanya orang pribadi yang qualified UMKM saja yang sampai 2024 ya. Sampai Desember ya, Desember 2024 bukan 2025 gitu. Hanya orang pribadi yang qualified UMKM, artinya apa? Artinya orang pribadi yang pedagang dan orang pribadi yang usaha jasa. Usaha jasa artinya itu usaha dia itu dia punya karyawan gitu. Kalau dia desain grafis kan dia nggak punya karyawan, maka dia pekerja bebas. Pekerja bebas maka dia pakai norma. Gitu Bu Yunita. Nah, coba bantu Bu Yunita. Bapak Indra, saya sudah gabung di Telegramnya kok. Wah, terima kasih Pak Indra. Tapi nggak pernah ikut live di Jumat karena nggak bisa waktunya. Oh, makanya kalau live Senin saya tanya-tanya. Hehe. Makasih Pak Indra, makasih Pak Indra. Kalau sudah bergabung tapi nggak sempat ikut Jumat, masih ada rekamannya Pak, masih ada rekamannya, tinggal buka di websitenya, gitu Pak. Teman-teman tuh Pak Indra, terima kasih Pak Indra sudah bergabung. Bapak Andi sini, untuk asuransi jiwa apakah masuk kolom harta? Kalau saya tidak Bu, kalau saya tidak, yang namanya asuransi jiwa itu asuransi yang hangus. Kalau saya tidak laporkan lagi di bagian harta karena dia hangus, nggak jadi harta, gitu. Semua teman tuh Bu Andi sini. Ibu Gomez, kok yang namanya SBN sudah bayar pajak ya? Betul Bu. Nilai bunga yang kita terima nggak usah bayar pajak lagi ya kah? Betul Bu, betul Bu Gomez. Jadi yang namanya SBN maupun obligasi maupun deposito itu sama saja. Uang yang kita terima sudah bebas dari pajak, sudah dipotong pajak sebelumnya oleh negara. Gitu Bu. Nah, semua teman tuh Bu Gomez. Lanjut, Ibu Junita. Kok ikut asuransi jiwa hanya bayar premi 5 tahun? Baru bayar 1 tahun. Yang dilaporkan harta nilainya apa? Premi tahun 1 atau UP jiwanya atau nilai tunai yang terbentuk? Jawaban adalah nilai tunainya, Bu. Nilai tunai yang terbentuk di tahun pertama di Desember. Gitu. Jadi kan tiap bulan kan asuransi kirim surat itu tuh, kirim surat investasi setiap bulan kan. Nah, lihatlah surat investasi yang dikirim bulan Januari untuk masa Desember. Nah, berapa nilai investasi di situ? Kalau uang tunai masih belum terbentuk karena itu tahun pertama, berarti nggak usah lapor uang tunai. Gitu, Bu. Nggak usah lapor asuransinya. Gitu. Nah, semua bantu Bu Yunita. Lanjut, Ibu Maria Ulfa. Kok saya ada harta yang belum dilaporkan di SPT, nilai yang cukup besar, dan masih nyicil, dan perolehannya tahun 2018. Itu bagaimana? Nah, caranya adalah Ibu masih pembetulan SPT. Ibu perlu pembetulan SPT 2018, 19, 20, 21 ya. Ketika Ibu pembetulan SPT, Ibu masukkan harta tersebut, ya kan? Masukkan harta tersebut, kemudian masukkan juga hutangnya. Gitu, masukin harta totalnya, kemudian masukin hutangnya adalah nilai yang masih terhutang di akhir Desember. Gitu, Bu. Nah,
Setelah masukin harta, Ibu perlu membandingkan antara kenaikan hartanya dengan penghasilan Ibu. Kalau penghasilannya lebih kecil, berarti ada kemungkinan ada penghasilan yang belum dilaporkan yang perlu Ibu laporkan sekarang. Gitu sih Bu Maria. Nah, coba bantu Bu Maria. Atau boleh gabung ke program STP Bu, biar lebih detail. Ibu Shirley, kok mau tanya lagi? Silakan Bu, gimana Bu? Oh, Ibu Siandayani, Pak Awan, surat hibahnya itu dari dari mamanya karena papanya sudah meninggal dan waktu masih hidup tidak buat surat hibah. Apakah boleh yang buat surat hibah mamanya maksudnya Pak Awan? Oh, oke. Jadi ini kan bukan hibah Bu ya, ini meninggal ya. Kalau meninggal namanya warisan. Oke, waris ya, bukan hibah. Kalau hibah itu orang masih hidup. Jadi kalau orang sudah meninggal namanya warisan. Nah, warisan itu kalau si almarhum tidak bikin, maka seluruh ahli warisnya membuat sebuah surat. Seluruh ahli warisnya membuat sebuah surat kesepakatan bersama untuk warisan gitu ya. Nah, maka kami para ahli warisnya bersepakat bahwa kami akan membagi warisannya dalam angka seperti ini gitu. Mungkin biasanya sih persentase atau bagian-bagiannya. Gitu sih, Bu. Jadi bikinlah surat kesepakatan bersama untuk warisan oleh para ahli warisnya. Gitu, Bu. Nah, teman-teman tuh Bu Siandani. Lanjut. Bapak Lucky Droni. Malam Pak Lucky. Mau tanya, jasa pekerjaan urungan tanah masuk PPh 21 apa pajak kontraktor ya? Wah, urungan tanah ya. Urungan tanah. Kalau Bapak ragu-ragu, paling gampang sih bikin kontraktor aja, bikin jasa konstruksi. Mungkin bayar lebih tinggi ya, bayarnya mungkin 4% ya, lebih tinggi. Tetapi kan PPh final, gitu Pak. Memang dia lebih tinggi 4%, tetapi dia PPh-nya final, jadi lebih enak. Kalau mau PPh 21 boleh juga, berarti kan Bapak jangan bikin jasa kontraktor, jangan bikin jasa urungan tanah, bikin jasa biasa aja, jasa manajemen contohnya gitu. Tetapi PPh 21 itu lebih mahal, masih lebih murah kalau PPh kontraktor sih, yang PPh final masih lebih murah kalau menurut saya sih. Lebih murah, lebih sederhana lagi. Gitu, Pak. Nah, gitu. Semua teman tuh, Pak Lucky. Lanjut. Ibu Gomez. Terima kasih kok informasinya. You are the best konsultan. Terima kasih, Bu Gomez. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Randi. Thank you banyak kawan. Terima kasih, Pak Randi. Sama-sama. Ibu Shirley Ganda. Kok undang-undang HPP yang omset di bawah 500 juta itu tidak perlu bayar PPh? Apakah di tahun 2023 masih mengikuti peraturan itu? Masih, Bu. Masih berlaku ya. Undang-undang HPP masih berlaku dan masih berlanjut terus seperti biasa. Teman-teman tuh, Bu Shirley. Bapak Sandi Setio. Kok kalau perhitungan norma, tadi lapornya gimana? Ke kantor pajak dulu atau langsung dilapor di lampiran SPT? Langsung di SPT, Pak. Langsung di SPT di lampiran 1. Di lampiran 1 halaman 2 kalau nggak salah ya. Lupa saya. Lampiran 1 halaman 2 kalau nggak salah. Nanti tinggal laporkan di situ. Yang namanya pekerjaan bebas itu ada di situ. Jasa di situ. Bikinlah jasa. Kemudian ada kolom norma. Nah, istilah normanya berapa persen di situ. Gitu Pak Sandi. Teman-teman tuh Pak Sandi. Oke teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya masih ada meeting lagi nih jam 10 malam. Saya ada meeting lagi jam 10 malam, jadi mohon maaf belum bisa ngelanjutin untuk teman-teman semua, masih banyak pertanyaan. Terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf, nggak semuanya bisa terjawab malam ini. Kita masih bisa ketemu lagi teman-teman ya, setiap hari Senin ya, setiap Senin jam 8 malam, minggu depan bisa ketemu lagi. Dan buat teman-teman yang belum join ke PSTP, boleh join ke program STP ya, program STP. Bisa masuk ke website www.siapatakutpajak.com ya, siapatakutpajak.com. Nanti ada grup Telegram eksklusif buat kita bisa ngobrol-ngobrol, tanya jawab pajak di situ, dan ada live coaching setiap hari Jumat malam jam 8 malam. Gitu teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman yang masih belum bisa terjawab semuanya karena saya masih meeting lagi nih jam 10, 3 menit lagi. Jadi kita jumpa lagi Senin depan di live Instagram Pajak Smart jam 8 malam seperti biasa. Terima kasih semuanya teman-teman, terima kasih semua yang sudah hadir. Sampai jumpa lagi. Mari.